Oke, baik. Saya akan mulai share screen. Oke. Nanti kalau misalnya ada video yang saya putar atau suara saya kurang jelas, dipotong aja ya, diinfokan ke saya. Oke, Bu. Baik, saya akan mulai. Jelas, Bu. Baik, hari ini kita ada 2 topik, JustPro dan BioWash, dan waktunya kurang lebih hanya sejam. Jadi nanti saya jelasinnya agak cepat, cuman kalau nanti mau tanya juga nggak apa-apa ditanya ulang ya. Jadi pada umumnya manfaat olahan fermentasi ini sudah banyak kita ketahui. Olahan makanan fermentasi atau minuman fermentasi sendiri sudah banyak kita lakukan dari zaman dulu sebenarnya. Nah, manfaatnya apa sih? Menghasilkan enzim sehingga penyerapan nutrisi akan lebih optimal dan mengurangi penggunaan suplemen. Mengandung probiotik yang membantu memperbaiki pencernaan dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Aman dan bebas patogen karena prosesnya difermentasi. Biasanya itu adalah proses juga menghilangkan patogen sebagai pengawet alami, dan tapi juga tidak mengurangi unsur nutrisi, malah meningkatkan nutrisi tersebut. Memproduksi antibiotika secara alami dan juga bisa meningkatkan bakteri baik dalam tubuh. Ini yang sangat penting yang malam ini akan kita bahas. Nah, makanan fermentasi apa aja sih yang kita jumpai? Kita tahu tentang tempe tentunya ya. Tempe sangat mudah didapat, apalagi di Indonesia. Di Indonesia tempe itu berlimpah dan harganya murah meriah, sehat bergizi. Oncom, bir peletok, kalau yang di Jakarta ada tape, roti, kefir, yogurt, acar timun, acar cabe, sawi asin, kimchi, manisan buah Nusantara, ada manisan pala, ada manisan mangga, dan lain sebagainya. Nah, kecap asin yang ada di dapur kita itu juga adalah salah satu produk fermentasi. Cuka apel, cuka beras. Nah, kalau yang produk Korea, Jepang, ada miso, ada doenjang, ada natto di produk Jepang juga, ada sauerkraut, acar bawang putih yang sempat viral ya di TikTok, anak-anak muda pada makan acar bawang putih dikasih cabai dan lain-lain. Ada pickles, kalau kita makan burger fast food biasanya mereka kasih acar timun. Dan kalau di Taiwan ada yang namanya chow tofu atau tahu busuk. Terasi, petis, ikan asin, kombucha, dan masih banyak lagi. Nah, jadi hasil fermentasi ini berpotensi menghasilkan probiotik. Apa sih probiotik itu? Secara mudahnya ya probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme yang hidup dan memberi efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Kalau di sini berarti manusia, karena manusia menjadi inangnya. Mengapa tubuh kita perlu probiotik atau mikroorganisme hidup, bahkan nanoba atau nanobakteri? Kita lihat sejak dalam kandungan, hidup manusia bergantung pada mikroba. Kelahiran normal tentu menambah mikroba baik pada bayi dibandingkan kelahiran secara sesar. Komposisi mikroba kita ditentukan dari faktor lingkungan, pola makan, pengobatan, pola hidup, tingkat stres, dan komposisi mikroba kita juga menentukan kondisi kesehatan dan penyakit yang kita derita. Komposisi mikroba pada tubuh kita juga disebut mikrobioma atau mikrobiota. Ini ada videonya, nanti mungkin bisa disimak karena waktu kita terbatas, jadi saya hanya skip video ini, tapi saya memberikan poin dari video ini adalah, video ini menunjukkan bahwa mikroba itu mengendalikan imun sistem manusia, otak, pola makan atau selera makan, kecerdasan, mood, dan perilaku. Bahkan penelitian lebih lanjut menyebutkan ada hubungan antara mikroba dengan penyakit syaraf seperti autism dan Parkinson. Dan salah satu film dokumenter juga judulnya Kiss the Ground, di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana mikroba itu dibutuhkan dalam pertanian dan peternakan. Dan ini ada salah satu narasumbernya juga di sana menyebutkan bahwa manusia itu hanya terdiri dari 1% manusia, 99%-nya itu mikroba. Ini juga ada di jurnal penelitian. Ini gambarannya, mikroba manusia ini sebesar ini dan DNA kita ini hanya sekecil ini. Jadi kalau kita merasa DNA kita berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan kita, penampakan kita, perilaku kita, sebenarnya pengaruh itu lebih banyak di jumlah dan komposisi atau disebut tadi mikrobiota dalam tubuh kita. Nah, kalau dilihat gambaran secara visualnya, kita bisa lihat bahwa tubuh manusia ada organ-organ yang terlihat,
dan ditambah dengan organ-organ yang tidak terlihat, yaitu mikroba-mikroba dalam tubuh kita. Jadi mikroba itu tidak hanya di lambung ya. Kalau selama ini pengertiannya mikroba itu adanya di lambung, tapi sebenarnya nggak ada di seluruh tubuh kita. Kita bisa lihat perbandingannya itu 1:1 juta mikroba. Dari sel dan mikroba itu bisa 1:1 juta. Sehingga tubuh manusia bisa menjadi tubuh yang normal atau berfungsi dengan baik. Dan masing-masing mikroba di dalam tubuh kita itu mempunyai fungsi masing-masing. Di hidung, di mulut, di lambung, di perut, di usus, di kelamin kita, di kulit kita, semua memiliki fungsi masing-masing. Dan jenis-jenis mikroba yang ada dalam tubuh kita ini terpengaruh dari genetik, lingkungan, pola makan, gaya hidup, hormon, dan juga produk-produk kimia yang kita pakai sehari-hari. Nah, di sini ada Profesor Dr. Pratiwi. Beliau adalah wanita pertama yang pergi ke bulan dari Indonesia, bergabung dengan NASA, dan beliau juga meneliti tentang mikrobioma atau mikrobiota. Jadi di sini beliau sebutkan bahwa mikrobioma dalam tubuh manusia terdiri dari bakteri, virus, dan eukariota. Rasio sel yang dimiliki mikrobioma ini 10 kali lebih besar dari sel tubuh manusia. Rasio gennya pun 200 kali lebih besar dari gen manusia. Nah, jadi seiring perkembangannya, komposisi mikrobioma di tubuh manusia itu terus berubah, sehingga unik dan individual. Jadi masing-masing mikroba saya dengan mikroba orang lain tidak bisa sama. Tingkat keragaman mikrobioma yang tinggi berdampak baik pada tubuh. Pasalnya, variasi mikrobioma ini membantu manusia untuk menghadapi lebih banyak ancaman kesehatan. Nah, yang kita ketahui adalah mikroba yang seharusnya melindungi kita, membentuk imunitas tubuh kita, perlahan-lahan kita itu sebenarnya singkirkan atau matikan dengan penggunaan barang-barang kimiawi. Dan dengan maraknya sekarang ada pandemi, kita juga berbondong-bondong sering-sering menggunakan produk-produk kimia untuk membunuh semua kuman dan virus dan bakteri. Tidak hanya yang jahat, tapi juga yang baik. Nah, padahal kita ketahui bahwa virus itu sebenarnya hanya bisa dikalahkan oleh imun sistem kita. Kalau bakteri mungkin bisa pakai antibiotik, tapi kalau yang namanya virus, hanya imunitas tubuh yang bisa mengalahkannya. Makanya salah satu cara adalah imunisasi, karena meningkatkan imunitas tubuh kita. Hari ini, malam ini saya akan mengenalkan tentang JustPro dan BioWash. Kita membuat dua hal tersebut, JustPro dan BioWash, menggunakan Promix. Promix sebagai starter, tapi juga bisa diminum langsung, karena alami. Jadi Promix ini adalah pengembangan, sudah 20 tahun yang dikembangkan dari fermentasi umbi, buah, dan lain-lain, sehingga teknik fermentasi ini juga dipakai, yang kali ini dikembangkan dari buah nanas. Ya, karena nanas di Indonesia itu lebih nggak sulit didapat, lebih stabil. Nah, kalau awal mungkin seperti Bu Erna atau ibu-ibu lain yang awal mengenal Promix dulu disebut juga probiotik microbe, itu dibuat tidak hanya dari nanas, bisa dari buah manggis, buah naga, dan sebagainya. Nah, kali ini dari buah nanas. Cara membuatnya sangat mudah, hanya siapkan wadah 7-8 liter dan air layak minum 5 liter. Campurkan dengan 1 kilo daging buah. Ya, untuk buah yang berkulit tipis seperti apel, pir itu bisa juga dimasukkan. Nah, untuk pemula saya sarankan gunakan satu jenis buah dulu. Kalau apel ya apel, jangan dicampur-campur dulu. Walaupun boleh, nanti sampai 20 jenis buah juga boleh dicampur. Lalu kita campurkan dengan 200 ml Promix. Nah, yang kalau di gambarnya yang botol kecil. Aduk dengan tangan atau spatula atau centong, nggak apa-apa. Fermentasi bekerja dengan ditutup rapat maupun tidak tertutup rapat selama kurang lebih 2-3 hari. Rasanya akan asam, hambar, bersoda. Kalau sudah dapat rasa itu, kita bisa angkat ampasnya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan video. Bahan-bahannya kita ya sangat mudah, tinggal ada stoples atau baskom atau tempat kerupuk, teko, itu juga kita bisa gunakan. Saya akan share video cara pembuatannya. Quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents. Halo keluarga Promix dimanapun Anda berada, nama saya Eka. Saya akan mendemokan cara membuat JustPro dan BioWash. Kita hanya butuh air, materi rendaman, dan tentu saja Promix sebagai starternya.
Pertama-tama saya akan membuat jus pro dari jambu. Saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter. Jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis. Dan tentu saja saya ada promik. Untuk air 5 liter dan materi buah 1 kg, maka promiknya saya akan pakai 200 ml atau sama dengan 1 botol kecil. Cara membuatnya, cukup campurkan semua bahan, yaitu irisan jambu dan tuang semua isi di botol 200 ml promik. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk, kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 72 jam nanti, akan ada rasa asam hambar bersoda, siap dikonsumsi. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan teko, lalu ditutup dengan kain. Siapkan 2,5 liter air layak minum dengan setengah kilogram buah. Dan promiknya 100 ml atau setengah botol kecil. Dan saya akan tuang dari botol promik kemasan besar. Di botol promik kemasan besar ini sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Jadi untuk 100 ml-nya kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut. Kali ini kita tutup saja dengan kain, supaya tidak ada serangga yang masuk. Lalu diamkan selama 72 jam atau selama 3 hari. Sekarang kita akan membuat biowash. Saya sudah ada toples plastik bekas yang sudah berisi air 1,25 liter. Ada 250 gram kulit nanas, dan juga sudah ada promik. Nanti kita hanya membutuhkan 50 ml promik. Masukkan semua bahan. Nanas tidak perlu dipotong halus karena mulut wadah sudah besar dan tetap bisa menjadi biowash dalam 3 hari. Ini toplesnya saya tutup rapat. Nah, selain menggunakan toples, kita juga bisa menggunakan botol bekas. Botol bekas ini sudah saya isi air keran sebanyak 1 liter. Karena airnya 1 liter, jadi kita membutuhkan 200 gram kulit nanas. Nah, promiknya kira-kira berapa banyak? Promiknya kita perlu 40 ml atau kurang lebih 4 tutup botol kemasan. Setelah semua bahan masuk, kita kocok perlahan botol ini. Karena prosesnya bisa kedap udara, bisa tidak, kali ini saya buka tutupnya. Tidak saya tutup sama sekali. Dan saya diamkan selama 3 hari. Demikian tadi sudah saya tunjukkan pembuatan jus pro dan juga biowash dengan cara anaerob dan aerob. Nah, kalau mau mendapatkan jadi buatnya sebenarnya sangat mudah ya. Tinggal dicemplung-cemplung, campur-campur, diamkan, itu sudah bisa jadi. Oke, slide saya udah bisa terlihat? Saya lanjutkan ya. Ya, silakan Bu. Baik. Jadi selama proses itu tidak perlu diaduk, hanya perlu didiamkan saja. Materi rendaman akan mengambang atau mengapung jika tidak terguncang atau jika tidak dipotongnya terlalu besar dan tebal. Jadi materi rendaman ini nanti akan ngapung. Sisakan sedikit ruang pada wadah kalau kita mau tutup rapat sekitar 2 ruas jari. Mungkin akan muncul buih atau jamur putih, itu aman. Materi organik tersebut bisa diminum dan dioleskan pada kulit yang kasar seperti di siku atau lutut. Jika tidak muncul jamurnya atau putih-putihnya, itu juga tidak masalah. Aroma sangat individu dan subjektif. Buah apapun akan menghasilkan rasa asam dan hambar. Tidak masalah jika ampas tidak diangkat lebih dari 3 hari, misalnya lagi keluar kota, lagi lupa, mau ampasnya diangkat seminggu, 2 minggu setelahnya, itu tidak masalah. Berpotensi mengalami healing krisis jika tubuh ada masalah kesehatan. Nah, aroma sangat individu dan subjektif artinya apa? Karena setiap tubuh kita memiliki sejarah tubuh masing-masing. Misalnya kalau kita terbiasa dengan parfum, wewangian ruangan, wewangian produk untuk pembersih rumah, untuk ngepel dan sebagainya, maka ketika kita pertama kali bikin jus pro atau biowash, aromanya ini agak baru dari sejarah tubuh kita. Jadi bisa ada yang orang bilang ini bau basi, kayak bau rusak dan sebagainya. Seperti makanan fermentasi lainnya, seperti bau terasi, seperti bau petis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terbaliknya kalau misalnya yang sudah terbiasa bikin makanan fermentasi seperti mungkin kombucha atau minuman makanan fermentasi lainnya, maka aroma ini sudah terbiasa. Apa sih yang membuat aroma itu berbeda di antara individu satu dan lainnya? Itu banyak faktor, dari faktor usia, dari faktor pernafasan kita perokok aktif atau pasif, terus kita pernah ada luka di kepala, apa ada masalah hormon, ada masalah dari area mulut kita,
Bagaimana dengan produk-produk kimia yang kita gunakan sehari-hari, dan sebagainya. Nah, apa perbedaan minuman fermentasi ini dengan makanan dan minuman fermentasi yang sudah saya sebutkan tadi? Pertama, minuman fermentasi Promik atau jus pro ini dan BioWash tentunya tahan panas sampai 200 derajat Celcius. Tahan beku, penyimpanan di suhu bebas tidak perlu dimasukkan ke kulkas, tahan bertahun-tahun, semakin lama akan semakin bening dan hambar, tanda konsorsium mikrobanya memasuki masa dorman dan tidak mengurangi manfaatnya. Bisa dibuat secara terbuka maupun dengan wadah tertutup. Pembuatan cepat hanya butuh 3 hari. Bisa untuk membuat yogurt dan kefir baik dengan susu hewani maupun nabati dalam waktu 8-12 jam. Jika menggunakan bahan yang segar. Dalam arti itu susu sapinya itu susu sapi segar, soyanya itu soya yang segar, bukan kemasan, bukan pabrikan. Kalau misalnya kemasan dan pabrikan butuh waktu lebih lama sampai 48 jam atau 2 hari. Bisa untuk membuat kimchi atau sauerkraut. Jadi kalau kita mau makan kimchi, sekarang kita bisa buat sendiri anti gagal. Ya, jadi kalau kimchi di luaran biasanya tetap masih ada ditambahkan pengawet supaya bisa lebih tahan lama. Nah, kalau kita bikin kimchi sendiri di rumah, itu akan lebih sehat dan tanpa bahan pengawet. Dapat digunakan sebagai pengawet alami makanan. Kalau dilihat di sini, bayam yang dimasak jam 11 siang dengan ditambahkan setengah sendok makan Promik atau jus pro, bayamnya itu sampai malam tetap garing dan krenyes-krenyes. Kenapa? Artinya walaupun setelah mengalami proses pemasakan dan pemanasan, mikroba-mikroba ini masih melindungi si bayam ini dari serangan mikroba jahat atau patogen yang membuat bayam bisa busuk dan rusak. Nah, terus bisa juga untuk pemakaian luar seperti luka sayat, luka bakar, memar, dan jerawat. Ini adalah komposisi atau cara membuat yogurtnya ya, 1:10. Bisa dilihat di sini juga. Ini videonya kebetulan nggak nyala. Jadi yogurtnya itu akan terpisah antara curd sama whey-nya. Nah, terserah kalau suka dicampur maka dikocok. Kalau saya lebih suka ambil curd-nya. Jadi saya ambil gumpalan putihnya itu untuk menjadikan yogurt. Ini adalah hasil-hasil dari teman-teman yang udah nyoba. Jadi teman-teman yang nyoba bikin dari susu nabati maupun hewani. Yogurtnya mudah dan anti gagal juga. Nggak perlu dibilas-bilas, nggak perlu direbus-rebus, nggak ribet. Cuman 1:10 saja. Dan ini juga untuk membuat cream cheese karena saya vegan, jadi cream cheese ini terbuat dari soya. Dan prinsipnya sama ketika kita buat dari susu hewani. Ini ada resepnya, dan nanti resepnya itu semua sudah ada di PDF yang ada di Bu Yohana, nanti tinggal dibaca ulang aja di sana. Nah, ini juga cara bikin kimchi, ada di YouTube Kausal Lestari, bisa cari Easy Kimchi Making. Caranya akan ditunjukkan step by step, resepnya ada di caption-nya. Jadi nanti bahan cabenya berapa, dan itu menggunakan cabai lokal, bukan cabai bubuk import. Cabai keriting merah yang biasa bisa kita beli di pasar. Dan ini hasilnya juga dari teman-teman yang sudah mencoba resep tersebut. Jadi mereka bikin dengan sesuai lah, kalau suka pedes, si cabainya banyak, yang nggak suka pedes agak-agak pucet gitu ya. Nah, dibikin sushi, dibikin lauk sama nasi, gitu, disimpan. Dan ini kalau kita simpan di kulkas tuh bisa tahan sampai setahun lebih masih garing dan enak. Jadi bisa dibikin ramen dan sebagainya. Jadi sangat mudah bikin kimchi dan cepat. Lalu juga bisa sebagai antibakteri alami, ya. Seperti kalau nanti ada lihat pembuatan kimchi, kimchi itu wadah-wadahnya itu tidak disteril dengan direbus, tapi dibilas dengan Promik atau jus pro. Jadi dibilas pun itu tidak ada patogen yang menyerang si kimchi dan bisa tahan di kulkas sampai 1 tahun. Jadi sebagai antibakteri alami. Sebagai pembersih lingkungan juga dari patogen, kita bisa lihat di gambar sini, kita taruh jus pro kita atau BioWash kita di wadah-wadah ceper, sekitar tingginya 1 cm. Kalau dia berubah jadi hitam, maka di ruangan itu banyak patogen. Ini dia ada coba di titik-titik ruangannya menghitam, ada di 1 titik ruangannya tetap bening. Oke, sebagai penghilang pestisida dan zat kimia pada sayur dan buah. Jadi kalau sayur buah yang dari pasar kita beli, takut kena virus, takut ada pestisida, kita bisa rendam dengan air yang kita kasih 1-2 sendok makan jus pro atau BioWash, kita rendam 5 menit. Membuat roti dan makanan menjadi lebih enak, lebih lembut, lebih empuk, dan lebih tahan lama. Membantu banyak keluhan masalah kesehatan dan masih banyak lagi, bahkan menumbuhkan rambut.
Jadi ini beberapa hasil kreasinya, roti dengan jus pro, jadi dia merasa hasilnya itu lebih mengembang, lebih enak gitu ya. Lalu ada yang bikin castella cake juga dengan jus pro, rasanya juga lebih enak, lebih fluffy seperti itu. Jadi ini ada roti sobek, ada roti whole wheat bread juga dibuat. Mereka merasa rasanya lebih istimewa dengan penambahan jus pro atau promik. Nah ini hasil karya Bu Erna. Bu Erna juga mengolah BioWash menjadi sabun padat maupun sabun cair. Bisa digunakan juga untuk membuat toner, itu juga ada resepnya, nanti dari PDF-nya bisa dibaca-baca lebih teliti. Dan ini ada testimoninya, wajahnya jadi lebih bagus, jadi lebih cerah gitu, suka dengan hasilnya. Ini juga bikin toner dan conditioner rambut jadi lembab, ini sudah 2 kali bikin. Terus ini kulitnya sejak pandemi ini keluar eczema, gatal-gatal, bahkan sabunnya yang saya pakai itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, setelah dicampurkan 1/5 bagian dari sabun, nggak muncul gitu. Jadi kulitnya malah lebih halus dan tidak muncul gatal-gatalnya lagi. Bisa juga dibuat dengan air kelapa. Jadi 5 liter air itu bisa air layak minum, bisa air tebu, bisa air kelapa. Kalau air kelapanya nggak sampai 5 liter, ya nggak apa-apa. Nanti sisanya bisa ditambah air biasa. Sama dengan air tebu. Kalau air tebunya nggak sampai 5 liter, bisa ditambah air biasa sampai 5 liter. Dan rasanya juga enak. Cara minumnya bagaimana? Karena bukan obat, maka sebenarnya tidak ada dosis atau takaran. Tidak bisa overdosis atau underdosis. Nah, kalau ditanya saran minumnya gimana, bisa dimulai dengan 100-200 ml pagi dan malam. Bisa dicampur ke dalam jus kita, smoothies kita, kopi, atau bahkan teh. Bisa diminum dingin, panas, dan hangat. Bisa ditambah madu atau gula. Nah, untuk menurunkan berat badan, kita minum 0,5-1 liter, kita habiskan dalam 1 jam. Kalau berat badannya memang lebih overweight, kita bisa lakukan 2 set dalam sehari. Jadi total bisa 1 liter sampai 2 liter kita minum. Dari bayi 6 bulan sampai manula bisa minum, bisa mulai dari 1 sendok makan. Ibu hamil menyusui juga boleh minum, bahkan bayi yang baru lahir 0 sampai 6 bulan juga bisa. Kalau dia demam, kita bisa teteskan promiknya, bukan jus pronya ya, promiknya ke bibirnya, dan digosok ke punggung dan dadanya untuk menurunkan demam. Ini ada beberapa juga foto dan tesnya yang dikirimkan. Anaknya ini panas tinggi dan nggak mau minum obat. Tapi begitu dikasih promik, nah ini kan dulu namanya probiotik microbe ya, dikasih promik, malah mau terus dan demamnya saat itu langsung turun. Dan sudah sehat pun masih minta papanya kasih, dia mau promik katanya. Anaknya ini juga dia dari 8 bulan itu sakit. Nah, masuk ke 9 bulan ini dia kenal promik. Tadinya setiap bulan anaknya pasti sakit. Setelah rajin minum promik, di bulan 10, 11, 12, sakitnya itu tidak kambuh lagi. Imun sistemnya, antibodinya sudah mulai meningkat dan membaik. Ini anak-anak kecil. Anak-anak kecil kalau dikasih minum promik itu malah minta lagi. Karena rasanya itu alami, jadi mereka itu cenderung doyan ya. Kalau kita orang dewasa karena kita sudah tercemar kalau istilah saya, kita udah ngerasain manis, asam, pedas, makanan enak. Jadi kalau minum jus pro atau promik kita bisa merasa aduh kecut banget, asam banget gitu. Tapi bagi bayi-bayi itu biasanya malah jadi doyan. Jadi pengen lagi gitu karena rasanya itu memang rasa yang alami, natural, asamnya itu asam alami. Nah, ini ada yang diabetes tipe 2 sudah 5 tahun, gula darah tinggi, selalu kontrol, tapi tidak stabil. Setelah 8 bulan minum, hampir semua keluhannya teratasi. Tensinya juga normal dan tidak konsumsi obat dokter dan juga vitamin. Ya, jadi minum jus pro ini harus konsisten juga karena promik atau jus pro ini bukan obat, apalagi obat dewa. Ya, promik atau jus pro ini adalah minuman fermentasi yang membantu menyeimbangkan tubuh kita, menyehatkan kembali tubuh kita. Nah, ada yang bilang kalau yang kanker nggak boleh minum atau makan makanan fermentasi. Tapi kalau kita malah terapi orang-orang kanker, kemonya lebih fit, ya sudah tidak capek, selera makan masih bagus. Yang ini kemo rambutnya tidak rontok, badan tidak hitam, nggak ada mual-mual. Jadi badannya itu lebih siap terima pengobatan. Dan kankernya juga tidak jadi menyebar kemana-mana.
Nah, kalau ini kena siram, untuk luka bakar kena siram minyak, itu juga langsung sembuh tanpa meninggalkan bekas luka bakar. Ini juga dia kena bakar, ketempelan plastik juga tidak ada bekasnya. Oke, ini berat badannya turun 4 kilo, BAB-nya lancar, jadi lebih gesit, tidak pernah sariawan, karang gigi bersih, karena dia menggunakan Jus Pro untuk sikat gigi juga. Kalau ada luka cepat kering. Gitu. Jadi dia juga pakai untuk bersihin kulit leher anaknya, katanya dokter pengaruh hormon. Tapi setelah dia lap pakai apa? Jus Pro itu juga keluar kayak daki. Jerawatnya juga membaik, cepat kering, jerawat anaknya. Nah, kalau ini 6 bulan minum, asam uratnya hilang, sudah tidak ada asam urat lagi. Kalau makan bersantan, emping jadi aman, sudah aman. Yang ini untuk migrain dan MAH juga mulai menjauh, sudah bisa makan mie, makan coklat gitu ya. Oke, terus yang ini juga anaknya turun 3 kilo, badannya sering pegel, buang air, tersendat. Kadang kalau makan banyak mengandung hormon, terutama untuk ayam suntik ya, ayam negeri mungkin ya. Buang air kecil tersendat. Nah, sekarang jerawatnya menipis, juga kulitnya lebih baik, suaminya juga gampang tidur, dan mereka usianya sudah 60 tahun ke atas. Nah, ibu ini, dia di pipinya ada benjolan, dan dia nggak tahu itu apa. Dia nggak tahu ini apa, nggak berani periksa. Biasa kalau orang tua, kalau ada keluhan, lebih baik nggak usah periksa, karena takut. Kalau periksa malah jadi penyakit. Pendapatnya begitu. Kalau nggak periksa, nggak tahu itu bukan penyakit. Jadi salah satunya ibu ini juga nggak berani periksa, karena takut periksa nanti jadi penyakit. Kalau nggak diperiksa, nggak sakit. Begitu minum Jus Pro, dia menyadari, mulai melihat foto-foto dia, loh kok pipi saya nggak miring? Karena dulu tuh pipinya pasti miring, bengkak sebelah. Nah sekarang pipinya nggak miring. Untuk ditetesin ke telinga juga aman, ya. Untuk tenggorokan yang nggak enak gitu ya, apalagi di zaman pandemi. Jadi dia juga maintenance dengan sering-sering minum Jus Pro-nya. Oke, ini juga habis makan gorengan, tenggorokannya nggak enak. Terus untung ada Promik, dia bilang, jadi dia minum sebotol, langsung minum Promiknya, nggak bikin Jus Pro-nya lagi. Dan enakan. Jadi memang Promik, Jus Pro itu anti radang atau anti inflamasi yang bagus. Ini varisesnya juga menghilang setelah 9 bulan konsumsi. Ini foto setelahnya ya. Mungkin kalau sebelumnya saya tanya ada foto sebelumnya nggak ada. Tapi sebelumnya itu uratnya benar-benar nonjol keluar gitu semua katanya. Sekarang udah bagus kakinya. Nah ini juga minum Promik 30 menit ngantuk, terus tidurnya enak, rasa sakit sendi-sendi pinggang tidak ada lagi dan terasa segar. Jadi keluhan nyeri-nyerinya juga sudah nggak ada. Ini juga urat kaki, nggak kram lagi, perut kempes, turun 3 kilo. Biasa terbangun malam, urat di paha kadang di betis sakit, sekarang udah enggak. Ini juga biasanya bersin-bersin, tapi untuk Jus Pro dia nggak bersin lagi. Dan gula darahnya jadi normal, turun jadi 88. Kalau yang ini untuk stroke, bapak ini tadinya udah berbaring lama, nggak bisa berdiri, lalu teman tetangganya minum Jus Pro dan mulai membagikan ke si bapak. Jadi bapak ini sudah mulai bisa jalan. Kakinya lah kurang. Ini perkembangan si bapak. Dulu sama sekali nak jalan dah buyen, mati sebelah. Sekarang bayi lelo dah bayi iri. Atau dek kak, jalan dek kak. Sampai mari kak jalan kak. Dia rutin minum sehari bisa minum 1 sampai 2 liter. Tadi lampa jalan pagi. Karena bapak ini udah capek berbaring terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini juga kakaknya stroke-nya, gula jadi normal, tensinya juga sudah bisa jalan, udah stroke 2 tahun 2 bulan. Tapi ini, Bu, ini video kakakku yang udah bisa jalan dikit-dikit, udah bisa berdiri, udah mulai bisa jalan. Karena rutin minum Jus Pro. Lalu untuk mata juga kita bisa untuk kompres, ya, mengurangi kantong mata dan juga mata lelah. Kalau untuk mengurangi minus dan plus nggak bisa, tapi kalau kita sering kompres, maka plus minusnya itu nggak bertambah.
Suami saya termasuk minusnya itu banyak karena dia sering kompres juga dan tetes sebenarnya kalau dia berani ditetesin ke matanya juga. Kalau saya dan anak-anak juga. Saya sarankan sih kompres dulu ya. Nah, kalau dia itu ditetes, dia juga minusnya udah 2 tahun nggak bertambah-tambah. Tadi saya sebutkan juga Promix sebagai antibakteria, jadi ini bisa untuk bersihin luka infeksi dan cepat sembuh dan kering. Dan sudah tumbuh regenerasi kulit baru. Ini lehernya gatal, bentol-bentol, nggak tahu kenapa. Kalau didiamkan itu malah melebar. Lalu disemprot Promix 1 hari beberapa kali dan lumayan sekarang gatalnya hanya tinggal bekas bintik-bintiknya saja. Ini untuk anak autis, anaknya autis, dan ini hanya salah satu testi. Ada lagi satu yang punya anak autis juga kembar, sudah remaja anaknya. Ada lagi satu yang di Malaysia juga punya anak autis sudah remaja. Itu ketika rutin minum Jus Pro, memang mereka bilang dari segi komunikasi, mengungkapkan perasaan, fokus sama tatapan mata itu banyak sekali peningkatan dalam 1 minggu rutin minum. Kalau ini autoimun jenis RA sudah 10 tahun lebih, nggak pernah lepas obat, harus cek darah konsul, 2 bulan dia sudah bikin Jus Pro dan kasih ke saudaranya minum. Hari pertama dan kedua minum dia bilang enak, badannya hangat dan keluar banyak keringat. Hari ketiga sendi-sendinya sakit semua. Ini yang saya bilang bisa mengalami healing krisis. Dan dia nggak tahan, jadi dia stop minum. Bulan lalu dia mulai minum lagi. Dosisnya dinaikin, tambahin banyak ya. Dan dia bilang badannya terasa jauh lebih enak. Biasanya kalau musim hujan, sendinya selalu sakit. Sekarang nggak sakit lagi. Jadi dia pesan untuk bikin Jus Pro ke saudaranya, bikin Jus Pro banyak-banyak ya gitu. Nah ini juga yang hipertensi, darah tinggi, diabetes, terus ya beberapa testi lagi. Nanti juga bisa dibaca pelan-pelan untuk di PDF-nya yang sudah saya bagikan. Nah untuk bikin tauge 3 hari, sudah jadi 4 hari sudah panjang, ditumis juga segar, enak. Untuk rendaman telur juga telurnya jadi berat, sudah tidak amis, lebih kental. Kalau digoreng itu dia tidak ngembang, tapi padat. Dan ini hasil juga telur asin. Resep-resepnya ada di Instagram Probiotic Microbe. Nanti di akhir sesi juga ada. Juga ada Instagramnya. Di situ banyak resep-resep untuk kreasi dari Jus Pro dan Promix bisa dibikinin apa aja. Ini bikin sayur asin juga bisa dari Jus Pro dan rasanya juga lebih garing, lebih enak. Ini resepnya. Nah, kalau yang ini alergi gluten, ya biasanya kalau makan gluten tuh perutnya nggak enak, gasnya jadi banyak. Tapi karena dia sudah rajin minum Jus Pro, jadi dia nekat makan pizza gitu. Setelah itu tidak terjadi apa-apa, jadi dia senang banget gitu ya. Nah ini juga 6 hari pertama minum, merasakan panas di perut, juga keringetan, tapi BAB-nya sedikit. 3 hari sekarang BAB-nya sudah lancar dan turun beratnya berapa kilo nih? 2 kiloan ya. Gitu. Jadi kadang bisa reaksinya kita minum tuh langsung BAB-nya lancar. Tapi ada juga yang minum malah BAB-nya nggak lancar. Karena bisa terjadi pelepasan kerak di usus kita. Kalau kerak ususnya dilepas, maka bisa terjadi sembelit untuk beberapa hari. Itu bisa dibantu dengan minum VCO. Ini juga yang kena luka bakar, panas, ya. Terus yang ini juga kalau asmanya kambuh diminumin juga lebih kuat. Kalau puasa juga lebih tahan lapar. Nah, ini wasir, kalau makan pedas dikit, ambeien wasirnya kambuh. Ternyata sekarang nggak apa-apa. Jadi malamnya sengaja makan mie goreng lagi yang super pedas gitu. Ternyata wasirnya nggak efek. Jadi setelah dia rutin minum Jus Pro ini, dia mencapai keseimbangan tubuhnya. Yang tadinya tubuhnya akan bereaksi begini, begitu tubuhnya jadi lebih kuat. Gitu ya. Ini pensiunan dokter Bu Elsie, anaknya juga bertugas di kedokteran dan waktu pandemi bertugas, anaknya harus melayani pasien-pasien yang berisiko COVID. Tetap bisa bertahan negatif dari rapid test swab sementara teman-teman dokter dan perawat sudah terpapar. Ini juga sudah COVID 40-an hari, sudah susut bobotnya, sudah sesak napasnya, paru-parunya flek. Tapi setelah minum sama Promix, dia meningkat, nafsu makannya balik, paru-parunya juga jadi bersih.
Yang sakit mah yang harus diselang di Malaysia juga sekarang udah bisa minum kopi. Sampai anaknya bingung kenapa mamanya sekarang bisa minum kopi, akhirnya mamanya ikutan minum jus pro-nya. Ini autoimun juga di Solo, jadi juga mengalami penyembuhan. Tapi ya prosesnya untuk healing krisisnya tentu tidak mudah, ada perjuangannya lah. Nah, jadi ini badan terasa enteng ya, mertuanya tidurnya enak. Terus mantan kanker payudara sudah dioperasi, dia juga rasa ringan, badannya mudah tidur gitu. Jadi untuk kakinya kebas juga sudah hilang keluhannya. Nah, keluhan lambung karena biasanya saya banyak dapat masukan, aduh Promi kan asem, jus pro itu asem banget, pasti nanti lambung saya bermasalah. Justru yang sakit lambung itu malah sembuh, bukan sembuh ya, lambungnya itu menjadi kuat gitu, bukan seperti hanya meredakan nyeri, tapi melatih lambung kita itu menjadi lebih kuat, adaptif. Nah, ini asam lambung bisa makan nasi goreng, pedas dan bersantan ya. Kalau ini udah nggak kumat lagi asam lambungnya. Suaminya juga kuat makan, nggak minum obat lagi. Yang ini juga wajahnya lebih fit, tidak pucat, semangat gitu. Asam lambungnya nggak boleh makan terlalu kenyang, minyak, bersantan, dan pulut, langsung nggak enak. Sejak minum Promik, semuanya bisa teratasi. Jadi pola makannya bisa bebas gitu. Ya, ini juga ini sebenarnya cerita demam, tapi di sini ada cerita lambungnya juga. Jadi lambungnya itu biasa kalau dia telat makan pasti demam terus sakit gitu. Dan setelah dia berapa hari, 4 hari konsumsi Promik, konsumsi jus pro-nya, dia sempat telat makan 1 harian dari sampai sore dia nggak makan, tapi dia tidak demam dan juga nggak sakit lambungnya. Jadi dia bilang Promik sudah membantu saya mengatasi kondisi yang tidak tahu apa nama penyakit ini. Padahal penyakitnya itu dari kecil. Nah, ini juga tidak menaikkan asam lambung, malah sebaliknya asam lambung yang selama ini sering kambuh, sejak minum jus pro jadi aman. Ini juga mah juga sudah baik, mahnya sembuh. Jadi banyak sekali testimoni tentang lambungnya itu malah jadinya sembuh, bukan sebaliknya, bukan melukai lambung karena asam dan sebagainya, tapi ketika diminum itu malah memperbaiki lambung kita. Dan pH-nya itu menyesuaikan. Kalau di awal-awal kita buat, pH-nya mungkin bisa di 4, 3, di 2. Kalau misalnya di area kita lagi pandeminya lagi tinggi, pH-nya bisa tetap di 3, di 4 gitu. Tapi kalau dalam keadaan stabil, selama seminggu itu dia sudah bisa ke 5, 6, sampai 6,5. pH-nya menyesuaikan. Ini juga ada video. Ini darahnya Bapak. Nah tuh ya, tuh kolesterolnya. Nah kita nanti lihat setelah minum jus pro. Oh, tuh, wis. Kuat dan darahnya. Jadi ini adalah darah yang dicek dengan alat live blood analysis LBA. Ini terapisnya ada di Kalimantan. Waktu itu dia mengecek darah pasiennya, darahnya itu seperti usus menyambung-nyambung dan tidak bergerak. Ini dia setelah dikasih minum jus pro, ya 1 jam atau 30 menit ya. Kita cek lagi ulang nih kayak gini darahnya tuh. Jadi dia lebih mencar, lebih satu-satu tuh. Oh. Jadi jus pro ini luar biasa sekali manfaatnya untuk memperbaiki kualitas darah kita. Nah, Ibu ini nanti Bu rasain ya Bu ya. Sekarang ngerasa gimana? Keringetan ya? Keringetan. Tapi nanti malam tidurmu pasti enak banget, bener. Nah, jadi darahnya setelah 30 menit sampai 60 menit dikasih diterapi dengan jus pro, darahnya yang tadi menyatu seperti usus ini mulai terpisah-pisah. Ini darahnya Bapak. Ini dia. Ini ada lagi juga. Ini malah seperti cacing ya, seperti usus. Sama setelah itu diterapi juga minum jus pro. Minum jus Promik nih, darahnya langsung begini. Wow, keren ya, Mei. Keren banget nih darahmu. Cantik sekali, langsung bergerak. Darah itu adalah transportasi nutrisi dalam tubuh kita. Kalau darah kita macet atau tidak aktif, tidak bergerak,
maka nutrisi apapun yang kita makan itu tidak bisa diantar ke seluruh tubuh tuh dengan baik. Jadi ya mau minum suplemen, mau makan organik, mau makan yang mahal-mahal, tetap tubuh itu tidak bisa menyerapnya. Karena transportasinya aja macet, menggumpal, kaku. Seperti itu. Harusnya itu lepas dan aktif. Seperti tadi mengalir, bergerak, dinamis. Itu yang darah yang kita harapkan. Nah, karena Jus Pro itu punya efek yang sangat cepat, tadi sekitar 30-60 menit aja darahnya itu sudah bisa bagus gitu ya. Sehingga untuk kolesterol, asam urat, itu sangat mudah dibereskan oleh si Jus Pro. Yang penting rutin minum. Ya, jadi untuk kolesterol ya, itu sangat nggak lama, biasanya nggak sampai sebulan itu sudah normal, darah tinggi itu nggak sampai sebulan juga sudah bisa membaik seperti itu. Nah, jadi gula darah, asam urat sekarang sudah nggak pernah ngeluh dan sebagainya. Yang ini tipus juga sangat terbantu setelah minum Jus Pro. Ini juga dia minum, suaminya dulu pernah stroke. Tapi setelah minum itu badannya jadi enak juga, pupnya jadi lancar. Dan badannya lebih bisa tahan dingin. Dan masih banyak lagi, nanti bisa cek di Instagram testimoni_promik. Mengapa bisa begitu? Karena kita mengincar adalah balance mikroba, komposisi mikroba yang seimbang. Ketika tubuh kita punya tadi variasi mikroba yang banyak, yang seimbang, maka tubuh kita akan mencapai optimalisasi tubuh kita. Nah, kalau kita nggak seimbang, makannya itu doang, mikrobanya nggak banyak variasinya, maka kita akan cepat sakit, mengalami penyakit, dan sebagainya. Aman nggak sih Promik? Nah, Promik ini walaupun kita tidak bisa ketahui apa sih semua bakteri yang di dalamnya, kok bisa dipanasin, kok bisa bikin kimchi, kok bisa bikin yogurt, kok bisa bikin kiamchai atau sawi asin, kok bisa bikin ini, bikin telur asin, bikin ini dan itu. Dan walaupun si Jus Pro atau Promik ini asam, ketika dibikin telur asin, cangkang telur itu tidak lunak, walaupun direndam sampai 1 minggu lebih. Biasanya bikin telur asin cuma rendam 3 hari, ada yang coba dia mau rendam sampai seminggu. Dan cangkang telur tidak lunak, hanya permukaan warna kulit telurnya malah menjadi lebih putih, lebih jernih, lebih terang. Nah, untuk itu dites di laboratorium. Yang penting tidak mengandung patogen atau bakteri jahat. Dan ini sudah dites tidak ada patogen atau bakteri jahat. Dan untuk Badan POM sendiri mendapatkan rating A untuk teknik pengolahannya. Jadi kalau Promik ini sudah ada izin edar, sudah ada BPOM-nya, sudah keluar negeri, buatan asli Indonesia. Dan setelah diuji dari usia yang Promik hasil 3 hari, 2 minggu, 3 bulan, itu juga alkoholnya di bawah 0,05%. Ya, jadi kalau di kemasan tertulis alkohol di bawah 0,05%. Itu tertulis demikian. Dan 0,05% ini biasanya juga alkohol yang terkandung dalam buah matang. Kalau seperti nanas matang, mangga matang biasanya punya kandungan alkohol kurang lebih 0,05 sampai 0,01%. Nah, jangkauan Promik sendiri ini per September itu sudah dari Aceh sampai Jayapura di 25 provinsi, 42 kota, 32 kabupaten dan sudah ke negara Malaysia, Australia dan Amerika. Ini juga ada penelitian tentang Jus Pro buah naga merah. Nah, dari penelitian itu dicari responden-responden yang punya keluhan pencernaan. Dan dari seluruh responden itu 100% semuanya mengalami perbaikan pencernaan. Jadi rasa kembung, atau mual, atau suka buang angin, atau sakit mah, semua setelah mengkonsumsi Jus Pro buah naga mengalami perbaikan pencernaannya. Kalau ini cara minum untuk yang reaktif atau positif COVID. Jadi 3 hari pertama minum Promiknya, tidak minum Jus Pro-nya, pagi, siang, dan malam sekali minum 200 ml. Sebelum minum dihidu-hidu dulu atau dihirup aromanya supaya masuk ke paru-paru. Diwaslap juga karena tadi kan dijelaskan di kulit kita juga ada mikroba dan fungsinya juga untuk imunitas tubuh. Memperbanyak minuman jus buah dan sayur mentah tanpa gula. Nah, kalau di hari keempat sudah boleh menggunakan Jus Pro-nya. Biasanya sih di hari kedua penciumannya sudah kembali, semuanya sudah balik normal. Kalau dia yang kena varian mutasi, maka harus agak lebih lama karena menyerang pencernaannya juga. 5 hari pertama minum Promik, minum juga pagi, siang, malam, 200 juga harus dihidu-hidu. Nah, dan diwaslap ke badan.
Tapi bisa ada reaksi ketika minum itu jadi muntah dan diare. Dan itu wajar, karena itu adalah proses detoks tubuh untuk mengeluarkan virus dari pencernaan kita. Ini beberapa testinya yang kena COVID biasa, jadi dia 24 jam udah membaik, ya. Yang OTG sudah enak, badannya lebih segar. Lalu ada yang dokternya sudah nggak ada harapan ketika dia minum Promix, semuanya balik normal karena kena COVID. Terus ini juga 24 jam sudah balik penciumannya. Waktu itu dia minta dikirim ke hotelnya. Jadi dikirim, besoknya ditanya gimana kabarnya, dia sudah oke katanya. Ini juga ibunya yang tadi sudah tidak bisa lepas sama ventilator, bahkan konsumsi air putih pun sedikit sekali. Setelah dikasih Promix malam itu, dia besoknya sudah bisa SMS anaknya, udah bisa bangun berarti. Nah, ini kalau yang kena varian mutasi. Jadi ketika dia minum tuh awal-awalnya dia muntah terus. Tapi saya tanya, lemes nggak habis muntah? Dia bilang enggak, muntah malah enak katanya gitu. Jadi setelah dia minum, penciumannya balik juga badannya lebih enak. Ini juga ponakannya yang hari Jumat mulai minum Promix, kondisi awalnya lemah, diare, sakit perut dan sebagainya pun sudah membaik. Ini juga ART-nya kena COVID, dikasih Promix, juga lebih cepat sembuh, lebih cepat recovery lah semuanya. Nah, ini yang lebih lucu, kena COVID ketika minum Promix, malah gula darahnya ikut normal, jadi 98. Flu-nya, penciumannya mulai kembali, gula darahnya jadi normal. Dan lainnya ini juga ada miom dari bulan 1, dia informasikan ke saya dia miom, lalu dia mulai rutin minum, 6 bulan kemudian, dia dibilang kistanya sudah hilang, tadinya ada 2 kista, sekarang sudah hilang, dan miomnya mengecil. Seperti itu. Jadi ini beberapa foto USG-nya dia juga. Nah, kalau anak ini dia penyedap lupus, autoimun juga, dan hypersensitif. Jadi kalau makan apa-apa nggak bisa dan ruam-ruam. Ketika sudah sering minum jus pro rutin, maka sensitivitasnya mulai berkurang. Bisa mulai makan yang ada MSG-nya, dia juga tidak begitu bereaksi. Nah, jadi ini adalah autoimun, bagaimana dia mengalami healing krisis gitu ya. Jadi healing krisis bagi dia adalah proses detoks mengeluarkan racun dan sampah dari tubuh. Dia waktu itu pendarahan, dan tapi wajahnya itu segar. Wajahnya itu tetap glowing. Beda dengan kalau kita benar-benar sakit, kalau pendarahan kita pasti pucat dan lemas. Jadi ini pendarahannya itu karena membuang racun, karena dia ada miom. Oke, jadi ini yang dijelaskan lah, kalau jangan khawatir kalau kena HC dalam tubuh. Dan ini juga rasa syukur ketika ketemu Projus yang bisa merubah hidup, memberikan harapan bagi orang-orang yang tadinya sudah putus harapan, tidak bisa sembuh lagi gitu. Nah, kalau kita bikin jus pro BioWash, sampahnya untuk apa? Kita bisa ke pupuk tanaman, karena itu tidak akan menimbulkan panas lagi, bisa di blender lalu siram ke kakus atau ke parit kita. Juga bisa kita gunakan sebagai masker dan lulur. Jadi ampasnya ini untuk bangkai tikus, tikusnya tidak bau, untuk tanaman cabenya juga besar, untuk campuran sampah, sampahnya tidak bau, untuk siram got, gotnya juga lebih jernih. Nah, nanti di kausalestari.com bisa dicek ada tabel buah. Kalau kita sakit apa misalnya, kita coba bisa lihat pakai buah rendaman apa bikin jus pro-nya. Intinya tuh kita harus mengelilingi diri kita dengan mikroba baik atau bakteri baik, bukan menghilangkan semuanya. Kalau kita hilangkan semuanya, akibatnya tubuh kita rentan dan terserang mikroba jahat. Intinya ya ada di konsorsiumnya, hasil bisa berbeda juga dari tingkat kematangan buah, jenis buah, dan sebagainya. Nah, ini sesi 2-nya tentang BioWash Promix. Kalau tadi itu jus pro yang untuk diminum, tadi kan ini gambarnya 200 ml Promix sama daging buah 5 liter air minum, itu jadi jus pro 3 hari. Kalau bikin BioWash-nya seperti yang tadi di video, pakai kulit buahnya aja, juga sama jadinya 3 hari. Nah, dari 5 liter ini bisa kita encerkan 1:30 sampai 1:50 untuk pengolahan sampah kita. Untuk pengolahan sampah-sampah organik kita, bahkan yang berminyak, tulang, sisa makanan, sisa nasi, sisa sup, sisa gorengan, tahu, tempe, itu bisa semuanya. Karena bumi ini bukan kita diwariskan leluhur kita untuk kita, tapi kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga bumi dan kita kembalikan ke anak cucu kita dengan baik. Jus Pro itu untuk kesehatan, imunitas, makanan, minuman, penggunaan luar olah sampah, BioWash untuk olah sampah dan penggunaan luar. Ini adalah Bu Tini dan rekan-rekan yang ada di Kasuari.
sudah menggunakan biowash untuk mengolah sampahnya dan sudah jadi makanan lagi. Tuh lihat panenan kangkungnya ya, wah udah seger-seger, tinggal ditumis pakai cabai. Di Palembang sendiri di Sumatera Selatan saya memiliki satu lahan untuk dikelola, bukan milik saya ya sebenarnya, ada yang minta untuk dikelola. Jadi kita juga menggunakan sampah-sampah dari area komersil dan ini hasilnya ini ditanam dengan sampah dan kotoran-kotoran sapi. Seperti ini hasilnya. Tanah yang tadi juga keras seperti batu ya, ketika kita sudah mulai rutin siramkan biowash sudah mulai melunak. Tanahnya juga jadi gembur. Dan ini yang sudah kita nikmati, salah satunya ada produk Roselanya. Dan kalau menanam dengan sampah, plusnya itu kadang kita dapat benih dari makanan kita, benih melon, benih jagung itu tumbuh lagi. Gitu. Dan di kebun budi ini juga kita menerapkan pertanian zero waste, jadi untuk pembibitannya kita nggak pakai plastik, kita pakai daun pisang. Ini rumah kompos juga, kita bikin rumah kompos di sana untuk pengomposan sampah di sekitaran kita. Ada paket-paket pelatihan juga di sana kalau mau liburan atau retret nanti sambil belajar juga bisa. Nah, untuk mengolah sampah itu apa aja yang bisa? Tadi sisa makanan, sisa nasi, gorengan, sup, kupasan buah, buah busuk lah, cangkang telur, makanan kadaluarsa, basi, apapun selama itu organik bisa. Kecuali plastik dan besi kaleng gitu ya. Jadi pemilahan sampah yang kita lakukan selama ini setelah kita pilah ujung-ujungnya semua juga dibuangnya ke TPA, tempat pembuangan air. Tempat pembuangan akhir. Kita maunya sekarang kalau milah sampah ya yang organik kita kelola dong. Yang non-organik kalau bisa kita dirikan bank sampah. Dan kalau bisa lagi kita kurangi penggunaannya. Karena yang non-organik itu bisa kita kurangi penggunaannya. Tapi kalau organik kayak sumber makanan kita kan kalau dikurangi kasihan ya nanti lapar. Tapi kalau plastik itu bisa kita kurangi dengan cara membawa kantong kain. Salah satunya itu kantong stroberi kemarin yang dikasih ke saya. Nah, di Batam Kepulauan Riau sendiri, di panti jomponya bahkan mengolah limbahnya dari pampersnya panti jompo. Disemprotin biowash, ditaruh cacahan gedebok pisang, lalu ditaruh daun-daun kering yang tadinya dibakar di pinggir jalan. Ditanami bayam Brazil, dan setelah 6 minggu dia penasaran kok nggak bau gitu ya. Jadi dia korek, dia lihat, wah pampersnya hilang, sisanya tinggal sedikit plastik waterproof. Ininya bedengannya sama sekali tidak diganggu oleh tikus. Jadi ini luar biasa nih, satu sistem penanaman yang sangat luar biasa. Tidak ada sama sekali gangguan tikus. Jadi lokasi menanam sayurnya itu juga nggak diacak-acak sama tikus atau hewan lainnya karena penyiramannya itu rata. Nah, ini bagaimana teksturnya? Karena ditanam dengan sampah dan daun-daun, teksturnya juga seperti humus, seperti tanah hitam. Ini ada daun-daun kering yang disemprot dengan cairan biowash yang sudah diencerkan tadi 1:30 sampai 1:50. Jadi daun-daun kering itu setelah disemprot ditaruh di atas pampers, di atas cacahan batang pisang. Nah, kalau punya sampah rumah tangga, caranya sampah-sampah kita itu kita kumpulkan satu baskom, lalu bisa kita siramkan biowash encer. Biowash encer itu artinya biowash yang sudah kita campur 1:30 sama air. Jadi kita siramkan rata. Kalau kita punya tanah, maka kita bisa aduk juga tanah dan kita campurkan ke media ini. Kita aduk seperti itu, seketika itu juga, 1 detik itu juga kita bisa pakai untuk menanam. Jadi ini hasilnya. Sebagai pupuk bisa, sebagai media tanam, nggak usah pakai tanah yang banyak, tapi tanah campur sampah itu tadi sudah bisa jadi media tanam dan tidak membuat tanaman itu mati. Nah, ini juga ada di Cipanas, Puncak Bogor. Ini dari sampah limbah pasar ya. Ditanam juga dengan cara itu, disiramkan biowash. Ini tanaman 70 hari setinggi ini dan dengan cara kimia baru setinggi ini. Jadi ini edukasi petani juga di sana untuk menjadi petani organik. Ini yang di EcoCamp Bandung, karena ada mesin cacah usia 5 hari, sampah-sampahnya udah seperti tanah. Jadi sampah itu dibasahin dulu semua sama biowash, lalu dikeringkan, dimasukkan ke mesin cacah, jadi sudah ready to use gitu istilahnya. Dan ini kalau bentuknya sudah begini udah bisa dikomersialkan juga. Ini yang di Lok Sumawe Aceh, ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu yang punya komunitas juga bersatu
untuk mengolah sampah menjadikan lahan untuk penanaman untuk pangan. Nah, ini yang di perumahan Taman Alfa Indah di Kebun Jeruk. Ini sampahnya juga seperti itu ya, jadi sampah kompleknya dipilah, lalu dikumpulkan, dilempar-lempar aja, dijadiin satu. Seperti itu ya. Jadi ada sampah apa, dikumpulin. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, bisa dilihat di sini tuh nggak ada lalat. Karena memang proses ini tidak menghasilkan panas dan juga tidak ada bau. Nah, itu pepaya yang masih segelondong gitu juga. Lalu dicampurkan dengan kotoran sapi. Nah, ini sedang dilempar-lempar nih, yang hitam-hitam ini kotoran sapi. Nah, ini kotoran sapi. Setelah dicampur kotoran sapi, dilempar-lempar kotoran sapi, disiram biowash yang sudah diencerkan dengan rata. Cuman gitu aja caranya. Lalu ditutupi tanah, sama seperti yang tadi saya menanam di kebun Budi. Dari sampah, ya, kotoran sapi, disiram rata, lalu ditutupi dengan tanah. Hasilnya di perumahannya itu sudah seperti ini. Jadi sudah bisa dipanen sendiri hasil-hasil tanamannya. Ini tadi yang di bawahnya ini sampah semua udah jadi sayur. Dan itu dalam waktu sedetik itu juga. Di Prabu Muli juga 4 ton sampah diolah, dikompos. Dan mereka menanam porang, porangnya juga hasilnya 5 bulan sudah 7 ons. Kayak gitu caranya semua sama, harus dikasih cairan biowash. Hasil lainnya microgreen, pohon nangka, tanaman hias, bisa dilihat betapa mengkilap daunnya, cabai yang satu telunjuk, pohon nangka, serai wangi, timun, pepaya. Ya, ini semua ditanam dengan sampah. Nah, ini juga pohon jambu kristal, murni medianya pakai sampah dan biowash. Waktu itu belum sempat saya pindah ke platter bag, sudah ngeluarin kuncup bunga dan banyak banget. Sekarang buahnya sudah sebesar bola pingpong. Jadi hasil-hasil tanaman kita juga sangat bagus, tabula pot juga sangat bagus, buahnya begitu banyak, begitu sehat, begitu subur. Nah, ini hasil-hasilnya kalau kita menanam mengolah sampah dan tidak ada efek samping kuning atau layu. Jadi mau murni, mau perbandingannya salah, itu tidak akan pernah membunuh tanaman kita. Tidak bau. Ini limbah perut ikan di pasar juga setelah disiram biowash tidak bau. Tanaman hias disiram juga lebih bagus warnanya. Ini Bu Erna atau Bu Tini, saya juga lupa. Di bedingan kecil ini pertama kali Bu Erna atau Bu Tini ikut olah sampah. Lalu langsung praktek nih. Dan itu perbandingannya 1:80. Jadi tanahnya belum ditutup, tapi sudah numbuh kangkung ya, gitu. Dan ini juga untuk pemurnian air bisa, biowash. Banyak kegunaannya. Nah, kalau di video ini paling hanya dijelaskan bahwa nanti bisa di Google di YouTube-nya, The Living Soil, dijelaskan bahwa tanah itu juga memerlukan mikroba supaya imun sistemnya tuh kuat, tanamannya juga tidak cepat terserang hama. Ini juga video mengenai apa? Pengurai, tapi saya skip karena takut waktunya nggak cukup, saya jelaskan di sini. Jadi sampah itu yang seperti kulit pisang, sayur yang kita pakai, sampah organik, itu kita berikan promik atau biowash-nya yang sudah diencerkan itu sebagai bakterinya. Setelah itu baru nanti yang mengurai adalah pihak ketiga. Ini teman-teman yang mengurai. Jadi banyak yang tanya sama saya, Bu, kalau misalnya disimpan biowash nanti berapa hari jadi tanah? Nggak akan jadi tanah kalau teman-teman pihak ketiga ini nggak datang gitu, Bu. Tetap bentuknya kulit duren, tetap bentuknya kulit pisang. Tapi sudah bisa dijadikan media tanam, sudah bisa nutrisinya diserap oleh tanaman kita. Nah, ini juga kondisi bumi kita yang semakin tahun semakin panas dan membutuhkan perbaikan. Dan perbaikannya dari mana? Kalau kita olah sampah kita dan menjadi tanah, seperti tadi sudah bisa dipakai juga sama tumbuhan, itu membuat tanah itu bernafas. Tanah itu bernafas, menangkap CO2, melepaskan oksigen. Jadi bumi itu akan jadi lebih adem. Dengan menanam dengan sampah pun solusinya kalau kita mau menanam di atas beton pun nggak masalah, di atas meja nggak masalah, karena modal kita bukan tanah yang subur, tapi kita hanya perlu sampah organik kita, di mana sampah organik kita itu biasanya menjadi masalah. Dengan bantuan mikrob inilah, maka dari olahan sampah kita itu kita menyumbang oksigen yang lebih banyak ke bumi kita. Nah, pasti penasaran nih caranya gimana, biar saya share di videonya supaya lebih jelas.
bagaimana caranya kita bikin pemupukan itu dengan 1 detik aja dengan olah sampah. Yuk kita simak. Ini bahannya sampah yang udah dikumpulin di rumah, biowash, dan 3 liter air. Sampahnya macam-macam di situ. Nah, biowashnya sendiri ini dibuat dari kulit jeruk bali dan di wadah galon yang terbuka, tidak ditutup. Olah sampah kali ini kita mau untuk penambahan pemupukan 2 tanaman tadi, okra dan rosella. Oke, di sini ada tisu bekas, ada kulit rambutan yang keras, bekas-bekas selada, ada brokoli utuh yang lupa dimasak, ada potongan buah pir, ampas teh celup atau bisa juga ampas kopi, karena teh celup itu kan kantongnya, talinya, kertasnya semua organik, jadi semua bisa dimasukin. Ada nasi juga, nasi basi. Oke, jadi kita encerkan 1:30 tadi ya. Untuk 3 liter air butuh 10 sendok biowash promik. Jadi airnya itu 3 liter, biowashnya itu 10 sendok. Setelah itu kita aduk-aduk aja. Dan kita siramkan ke sampah kita. Habis itu kita pastikan kalau itu sudah tercampur rata. Nah, kalau misalnya kita ketemu tomat, ya ini tomatnya juga udah busuk, kita pecahin dulu supaya cairan biowashnya itu bisa masuk sampai ke dalam. Diaduk-aduk, kalau terasa kurang tambahin aja nggak apa-apa, karena nanti air lebihnya juga bisa kita gunakan untuk penyiraman tanaman kita. Udah dikocorin atau disiram gitu pun dari 3 liter tuh masih sisa. Dan 1 detik ini juga langsung kita jadi pemupukan ke tanaman kita. Jadi langsung ditaruh di atas pot tanaman kita. Dan pot tanaman ini sebenarnya juga asalnya ditanam di sampah. Jadi ini karena dia udah nyusut, jadi kita tambahin lagi gitu. Tinggal ditaruh-taruh aja. Sampah tidak akan menimbulkan panas dan membuat tanaman jadi mati atau kering. Nah, ini juga ada mie bekas berminyak tentunya. Kita hanya cukup pastikan mie-nya itu terlumuri dengan biowash dengan rata. Ya, jadi begitu caranya. Sudah diisi, yaitu ada seledri juga. Kita pindah ke tanaman satu lagi, sama kita taruh aja di atasnya. Nah, supaya sopan dan juga untuk covering, ya, supaya nggak cepat nguap biowashnya, dan di tanah itu adalah si pihak ketiga ini, si pengurai. Ada telurnya cacing, biasanya ada telurnya kutu dan sebagainya. Jadi di tanah ini adalah si pihak ketiga. Kita datangkan pihak ketiga untuk membantu mengurai. Nah, kalau penampilan yang nggak di cover tanah kan kayak gitu, nanam rosella kan serem ya. Tetangga datang berkunjung, aduh kok ngeri banget potnya itu sampahnya dibuang-buang di situ gitu kan. Tapi dengan di coverin dengan tanah itu, dia jadi lebih estetikanya dapet, juga fungsinya juga dapet. Dan kalau dilihat sepintas, tetangga kita tidak akan tahu kalau kita itu nanam dengan sampah. Biasa aja gitu kelihatannya, ya seperti nanam biasa aja. Dan dengan teknik seperti ini pun kita menggunakan tanah dengan sangat sedikit. Nah, setelah itu gimana nih? Nanti ada videonya, sisa-sisa dari sampah dan air ini kita gunakan sebagai media tanam. Ini hari ketiga, tanamannya tetap aman. Okranya makin subur, makin banyak buahnya, udah saya makan. Udah saya tumis sama terong sama cabai, okranya. Ya, jadi kita ntar saya share di sini dulu.
Oke, sebentar saya mau share. Kembali ke sini. Oke. Nah, okranya itu juga bukan setelah saya panen terus nggak berhenti tumbuh. Ini malah ada satu lagi saya lagi pembibitan karena dia besar banget sampai batangnya aja melengok gitu ya. Batangnya itu melengok saking besarnya. Nah, ini ada testimoni juga dari beberapa kelas yang beliau ikuti. Ternyata betul Pak Andre, ini baru 2 hari kalau salah. Kemarin itu siang saya garap. Nah, kemarin itu segini loh. Ini penuh ini, tanahnya ini penuh segini. Tanahnya itu penuh segini. Nah, hari ini dia menyusut sekitar 10 cm ada ini. Dia menyusut segini loh. Loh, ini kan masih ada bekasnya ini. Ini bekas tanahnya ini. Yang ini ekstrim lagi. Nah, ini kemarin itu penuh segini. Menyusutnya lebih dari 10. Kalau ini kemarin itu cuma tak isi rumput. Jadi rumput liar. Terus di atasnya itu kohe sapi. Kalau ini kemarin itu enggak rumput, ini sampah apa ya namanya? Sampah dapur. Sampah dapur, yo buah, yo kacang panjang, daun. Nah, perbedaannya itu kan warnanya udah beda. Ini tanahnya masih kayak basah gitu loh. Kayak basah. Ini kan enggak ini tanah biasa ini. Enggak tak campuri biowas ini yang ini. Nah, ini juga tanahnya warnanya kayak basah, hitam gitu. Kalau ini kan enggak. Nah, ini perbedaannya ini. Ini enggak tak kasih biowas, ini tanah semua, sampai dalam tanah semua. Ini kan tambah hitam, terus amblesnya segini. Dalam 2 hari, jadi berarti penyusutannya cepat. Bekerja dengan baik kelihatannya ini, bekerja dengan baik. Kemungkinan 15 hari lagi, betul, sudah jadi kompos. Ini mungkin nanti separuh ini nanti. Tanahnya dari separuh kayak gini, yang ini semua jadi kompos. Ini kan cuma tak kasih tanah sedikit tok ini. Betul sekali. Berarti terbukti. Jadi aku bisa testimoni ya itu. Bisa produk nulit ini barang ini. Bagus banget. Dan ini kan sebenarnya sudah bisa ditanam ini. Ini bisa ditanam ini. Langsung bisa ditanam bibit. Kalau bibit nanti kan sekitar 20 hari lagi dia tambah besar toh. Nah, tambah gede ini sudah jadi. Jadi bibitnya karek nemu pangan itu ngenjero kan gitu. Iya, terakhir pakai bahasa Jawa ya. Jadi tumbuhannya akan dapat makannya di dalam polybag itu. Jadi Bapak ini juga petani karena melihat presentasi Biowas 1 detik ngolah sampah yang bener aja gitu. Jadi coba. Dan sekarang Bapak ini jadi YouTuber, ini juga salah satunya lazy refill kompos seperti yang saya lakukan tadi di video tadi. Nah, berikutnya kita lihat sisanya yang tadi kan masih ada tuh sedikit sampah sama airnya. Kita bikin jadi apa? Nah, itu saya bikin menjadi media tanam. Nah, jadi ini sampah rumah tangga. Nah, ini sampah rumah tangganya tadi kan masih ada sisa, saya campur sama sekam sama tanah. Jadi tanahnya sekitar 10-20% tanah dan sekam. Atau serbuk kayu kalau nggak punya sekam. Kalau nggak punya sekam dan serbuk kayu juga, papan telur juga bisa kita blender kering, kita bisa gunakan itu. Di blender kering yang kasar aja, yang penting agak kecil gitulah. Nah, tinggal diaduk-aduk aja. Detik ini juga nih, kalau Bapak Ibu lihat di sini itu adalah batang-batang daun mint. Jadi kemarin saya beli mint di supermarket, ini sudah daunnya udah dipakai, ini sisa batangnya aja. Batang-batang daun mint dari supermarket, kan mint lumayan ya, 1 pack kecil itu sekitar 15.000 gitu kalau di sini. Jadi saya nggak mau rugi, ada batangnya, saya bikin media tanam, lalu saya taruh batang-batang. Nah ini kalau ada yang besar-besar ya kita hancur-hancurin dikit, lalu saya taruh batangnya. Covering lagi sama tanah, ya biar ada si pihak ketiga itu tadi dan tidak ngeri, tetangga kita nggak ngelihat apa kita nanamnya pakai tanah.
Ya, kita taruh batang minnya, kita susun, kita covering lagi sama tanah. Ini hari pertama. Jadi besoknya itu sudah muncul benih-benih baru dari si batang min. Ya, sampahnya juga udah nggak gitu kelihatan lagi bentuknya. Ini hari keempat. Hari keempat sudah mulai tumbuh ya minnya dalam 4 hari aja. Jadi nggak rugi beli min sekali di supermarket terus dapat untuk selamanya. Hari ke-9 sudah mulai besar. Nah ini hari ke-14. Udah 2 minggu. Jadi tumbuh dengan subur dalam 1 detik pengolahan sampah. Hari kedua sudah lebat. Sudah banyak banget. Gitu. Jadi hanya butuh sekitar 2 minggu lah untuk kita buat hutan min lagi di rumah kita sendiri. Dan ini adalah foto terbarunya, foto kemarin pas Mooncake Festival ya. Nah itu daun minnya sudah segede, lebih gede dari jempol saya bahkan. Lebih gede dari jempol saya. Dan wangi banget, harum gitu. Ini juga ada biowash yang kita bikin di kebun Budi. Itu terjadi keanehan. Di bagian atas drum kita bikin biowash itu muncul bunga. Padahal ini pohonnya tetangga. Pohon tetangga lewat dari pagar, di atasnya itu muncul bunga. Bagian tetangga itu tidak muncul bunga. Hanya kena uapnya saja di bulan Juli, September ini bagian sama di bagian kita aja yang ada buahnya. Yang di sebelah sana tetap nggak ada. Ini juga setelah sekian lama menanam daun bawang gagal, akhirnya sudah bisa tersenyum. Media tanam dari sampah dapur yang dicampur dengan biowash, ngirit tanah, tanaman subur. Biowash juga bisa dibikin dengan kulit duren ya. Jadi kulit apa aja atau ada kulit buah apa mau busuk, buah busuk juga bisa digunakan sebagai biowash. Ini ada pengusaha telur ya, setiap hari menghasilkan 10 ton kotoran ayam petelur, agak bau karena 70%-nya juga air. Itu sudah tidak bau dengan 1:25 perbandingannya. Karena 70% sudah air. Jadi biowashnya diencerkan 1:25, itu tidak bau. Mengatasi masalah limbah dan yang selama ini dianggap nggak ada solusinya, ini bau terus dan dikomplain masyarakat. Nah ini pengamatan biomokrop dan EM4 yang menunjukkan kompos dengan penambahan EM4 menghasilkan gas metan. Kalau biowash atau biomicrop, dulu kita namain biomicrop, ternyata biomicrop ini sudah ada nama merek probiotik ya, jadi jangan sampai orang nanti minum biowash gitu. Nah ini biowash pas April kita tes itu tidak menghasilkan metan, penyusutannya juga lebih tinggi daripada menggunakan E4. Nah perbandingannya menggunakan ekoenzim, ya sama ya, penguraian biowash itu lebih cepat daripada ekoenzim. Untuk gas menunjukkan sampah biomicrop selesai di hari ke-7, ekoenzim di hari ke-9. Ini juga penuangan di parit-parit yang hitam. Parit hitam ini, di lingkungan ini udah lama paritnya hitam. Jadi parit ini tuh hitam, kalau dia panas, mengeluarkan bau nggak sedap, karena menguap dari si parit. Jadi saya siramin biowash sekitar 10 liter lah, setengah galon ya, 10 liter. Bisa dilihat ini perubahan airnya juga sudah mulai membening. Nah, tapi untuk pembersihan parit, karena parit juga mengalir, bukan berapa banyak yang kita tuang, tapi berapa sering. Nah, kalau Bapak Ibu bikin jus pro, biowash, ampasnya itu juga bisa di blender dengan air yang agak banyak, dituangkan ke parit secara berkala, itu juga akan membantu menyelesaikan masalah parit yang hitam, kotor, dan bau. Ini di kakusnya juga sering bau, dia buang ke kakus, sekarang nggak mengeluarkan bau. Sikat kamar mandi juga, kamar mandinya bersih. Dan ini 20 September 2021. Jadi ini Pak Dokter ini sebenarnya. Nah, dia penasaran, tadinya pengguna ekoenzim juga lah. Tapi karena tahu biowash lebih cepat, 3 hari udah jadi, terus bisa ini, bisa itu, bahkan bisa untuk diminum jus pro-nya dan sebagainya. Jadi dia coba nih nyiramin tanamannya. Jadi di tanggal 22 September 2021. Ini bunganya yang ini yang sedang disemprot ini
itu ngeluarin kuncup. Katanya tadinya habis kebalik, jatuh kena badai, dia udah merasa nggak bakal survive tanaman ini, maka malahan berbuah dalam 2 hari ngeluarin kuncup. 22 September. Ini juga beberapa testi juga untuk tanaman dengan biowash, dengan ampas dan dengan sampah gitu ya. Jadi ayo kita buat biowash. Nah kalau ini Bu Erna, Bu Tini, Bu Ana sering banget bagi-bagiin biowash satu perumahan, satu RW. Ini di Batam juga mengajari edukasi cara buat jus pro untuk kesehatan di gereja-gereja di sana juga. Jadi intinya lagi adalah komposisi mikroba yang seimbang, baik di alam, di manusia, di hewan, asal ada komposisi mikroba yang seimbang, maka kita akan mendapatkan kesehatan yang optimal dan juga produktivitas dan kesuburan yang optimal. Pembuatan jus pro ini juga atau biowash juga bisa menghasilkan namanya jelly seperti ini ya. Jadi ini ada kegunaannya, nanti bisa dibaca saja di PDF-nya karena waktunya juga sudah terbatas. Nah, untuk penanganan bencana juga bisa menggunakan air banjir untuk membuat biowash. Jadi air bersihnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Dan kalau di sini banjir kita kocorin biowash itu terjadi pusaran air. Ya, jadi percaya nggak percaya kayak tadi juga di Parit, aliran airnya itu lambat gitu. Ketika kita tuangin biowash dia malah deras airnya jalan seperti itu. Nah, ini juga dikocorin biowash terjadi pusaran air. Kalau misalnya banjir bukan karena kenaikan air laut, maka gunakan biowash, siram di titik parit. Biasanya dia ada titik parit, siram aja di situ. Itu lebih cepat bikin banjir itu surut. Nah, bisa dilihat itu dikocorin lagi sama biowashnya, pusarannya jadi semakin besar dan langsung kering. Tadinya kamar mandi ini kalau banjir butuh 24 jam sampai besoknya lah dia baru surut pelan-pelan. Nah, kalau tanggap bencana, banjir, dan sebagainya, maka kekhawatirannya karena kaki kita kerendam air, kuman, dan sebagainya, luka borok, kutu air. Nah, ini kalau luka, saya anggap luka diabetes itu yang paling serem. Jadi ini ada salah satu pasien yang udah dipulangkan dokter di NTB. Ini adalah korengnya. Setelah 143 hari, sudah seperti itu. Ini perkembangannya ya. Setelah diminumin, rutin minum Promik Jus Pro-nya, dan juga disemprotin. Jadi di hari kedua 3, 60, 81, 102, sampai 143. Jadi dia selamat, nggak jadi diamputasi. Temennya ada yang bonyok juga di kaki, udah meninggal. Karena nggak mau minum jus pro sama coba disemprotin gitu. Ini untuk kaki juga direndam, gatal-gatalnya hilang, tidur lebih nyenyak. Tadi di kulit dada, pundak kiri muncul bintik-bintik yang seperti tadi testimoni untuk kulit dan lain-lain. Jadi kalau untuk banjir, kulit, dan sebagainya itu juga tinggal dituangin aja ke air banjirnya nggak bikin gatel. Ini juga tanggap bencana kemarin di NTB karena ada seroja, jadi mereka butuh air bersih tanpa dimasak, tanpa perebusan. Dalam 12 jam sudah layak minum. Ini ada caranya, nanti bisa dilihat di PDF-nya juga. Dan kalau misalnya ada kabut asap, masalah kabut juga bisa menggunakan kipas angin, ditaruh handuk dan ember yang kita kasih biowash 200 ml. Itu bisa menghilangkan kabut asap dan hawa panas. Jadi suhu ruangan bisa menurun jadi lebih dingin. Jadi manfaat biowash dan penggunaan luar biowash juga sangat banyak ya. Kalau jus pro-nya bisa kita minum, penggunaan luarnya nanti Bapak Ibu, Om Tante bisa lihat di website Kausa Lestari, cari penggunaan luar. Ya, di sini dikasih tahu untuk cuci sayur, cuci piring, cuci baju, ngepel, sampo, sabun mandi, scrub wajah, sikat gigi, pengawet masakan, nasi dari tahan lama, pengembang pelembut, pemurni air, masker, kompres, segala macam di sini ada bisa dipakai. Sampai bau badan juga, bau kaki ya sebagai toner wajah. Ada sampai 38 lah. Nah, ini nanti tinggal akses saja ke websitenya www.kausalestari.com. Kalau nanti di bagian depannya itu seperti ini, apa itu Promik kan? Nah, cari di sini cara pemakaian luar. Atau kalau mau tahu tabel saran buah untuk bikin jus pro di sini, tips dan lain-lain bisa dicari di sini. Jadi bisa ke websitenya untuk lebih jelas juga. Oke, paling kayaknya waktu saya malah udah lewat ya, maaf Bapak Ibu. Jadi ayo kita buat jus pro, biowash, Promik. Ini adalah informasi yang saya dapat dari pengalaman empiris dan studi pustaka saya pribadi. Dan kembali lagi, Promik bukan obat atau pengganti obat. Kalau ada darah tinggi, kolesterol, maka
Tetap diminum obatnya sekalian sambil cek terus ke dokter sampai dokter yang bilang nggak perlu minum lagi. Gitu ya. Jadi ini bisa ke Facebooknya, ke Instagram. Ini juga salah satu penderita diabetes yang tadi kakinya juga sudah borok, sudah sembuh dalam 67 hari. Dan ini ada beberapa link juga di PDF-nya, nanti bisa diakses. Dan ini websitenya untuk testimoni dan juga tips-tips dan informasi dari Probiotic Microbes. Oke, sepertinya kita bisa ke kuis ya Bu Tini. Dan nanti ada sesi tanya-jawabnya. Silakan. Terima kasih juga Bu Johanna. Iya. Wah, kita kasih jempol dulu nih buat Ibu Ivon ya. Luar biasa. Iya. Terima kasih banyak Ibu Ivon buat penjelasannya ya. Pantas saja kemarin saya waktu dapat info itu dikatakan bahwa Ibu Ivon ini adalah wanita penjaga bumi ya, julukannya wanita penjaga bumi ya, karena banyak banget yang Ibu lakukan buat kebaikan bumi ini ya, seperti tadi ini buat anak cucu ya semuanya ya Bu ya. Iya, saya ke pertanyaan dulu kali ya Bu ya, sebelum ke kuis ya sebentar. Boleh. Mumpung masih hot-hotnya ya. Ya, oke. Tadi saya dari tadi kan kita mendengar Promik, Jus Pro, Biowos gitu kan. Nah, ini sekarang ada yang nanya nih, kalau mau beli Promiknya itu di mana, Bu? Promiknya ini bisa ke tadi websitenya kausalestari.com, cari yang kontak. Nah, di situ nanti bisa cari yang terdekat karena di sini pesertanya tadi ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, mungkin ya bisa sampai di Papua gitu nanti bisa dicari dari websitenya, pilih kontak. Oke, iya baik. Kalau Promik itu sebenarnya kita bikin sendiri bisa nggak ya Bu ya? Kalau Promiknya itu beli, jadi kita punya sistem tuh sosial bisnis, sehingga yang membeli itu akan membantu seperti yang tadi, yang di NTB dia sudah dipulangkan dari rumah sakit, itu udah kehabisan banyak biaya, sehingga Promiknya itu disupport murni dari Kausal Lestari. Tapi bukan Kausal Lestari sebenarnya yang support, kami hanya sebagai pengantara dari Bapak Ibu yang tangan di atas yang membeli itu, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian juga tadi saya mendengar penjelasan dari Ibu Ivon bahwa Jus Pro itu yang digunakan untuk kesehatan itu mungkin ada beberapa yang mungkin seperti kayak tadi Ibu bilang kalau misalnya dari yang dibuat dari buah naga itu mungkin untuk membantu pencernaan. Mungkin ada yang bertanya nih, kalau misalnya untuk rambutnya mungkin sering beruban gitu, mungkin apa ada Jus Pro dari buah apa gitu Bu? Oke, kalau rambut rontok itu gampang. Kita bisa jadikan Jus Pro atau Biowos itu toner. Nah, kalau rambut uban itu biasanya itu adalah sistem di dalam tubuh kita yang nggak beres. Jadi udah banyak sel-sel mati dalam tubuh kita. Kalau mau rambutnya kembali menjadi hitam, maka satu, Jus Pro apa aja bisa diminum, buah apa aja bisa, tapi pola makan juga harus dirubah, harus lebih banyak sayur dan buah. Gitu. Nggak bisa hanya makan protein dan karbohidrat dari nasi dan daging saja, tapi piring kita itu bisa 1/3, 2/3-nya itu harus kita isi dengan sayur dan buah. Itu bisa mempercepat rambut kita menjadi putih menjadi hitam kembali. Kembali ya. Oke, jadi nanti mungkin akan saya kemarin kan dikasih dari Ibu Tini itu ada satu link, mungkin nanti saya akan ajak ibu-ibu untuk bisa gabung ya ke dalam situ, kan kita juga akan diajarin membuat Jus Pro dan Biowos itu ya, karena tadi saya dengar banyak banget gunanya ya. Oh ya, jadi begitu ya Bu ya. Mungkin harus diperbaiki dari cara kita makannya, mungkin lebih banyak ke porsi sayuran dan buah ya Bu ya. Iya benar. Nah, Jus Pro ini membantu penyerapan nutrisi tersebut tuh jadi lebih optimal sehingga regenerasi sel kita juga jadi lebih cepat dan optimal. Oh iya. Tadi juga saya mendengar bahwa Jus Pro ini bisa diminum kapan aja ya Bu, baik kita sebelum makan maupun sesudah makan, benar nggak Bu? Benar, benar. Jadi cara minum Jus Pro itu lebih pada kita mendengarkan tubuh kita, mendengarkan kecerdasan tubuh kita. Kapan kira-kira kita siap,
kapan kira-kira kita tuh nyaman untuk minum jus pro. Kalau kira-kira saya nyamannya ini perut kosong nih, karena kalau perut kosong tuh saya ngerasa lebih optimal, maka minumlah saat perut kosong. Kalau tubuhnya bilang, oh saya nyamannya kalau perut kenyang, karena kalau perut kenyang tuh rasanya lebih aman, lebih mantep, ya minumlah saat perut kenyang gitu. Oh, oke. Ya, saya masih menunggu pertanyaan lagi. Sebentar ya, Bu. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah jus pro bisa menstabilkan gula darah enggak? Ya, yang Bisa. tadi seperti Ibu terangkan ya, bisa ya, Ya, mungkin bisa. jawabannya ya, Bu. Iya, sangat bisa. Sangat bisa ya, karena kan mungkin ada beberapa yang juga terkena diabetes ya, Bu ya. Juga mungkin ini sangat berguna buat mereka. Jadi Benar. cara minumnya itu untuk mereka yang terkena diabetes itu bagaimana, Bu? Kalau misalnya kita gampang dapat buah jambu kristal, nanti bisa di Google bentuknya kayak apa, itu bisa bikin jus pro dari jambu kristal. Minimal 1 hari itu minum 1 liter total. Jadi boleh dibagi-bagi kapan minumnya, berapa kali sehari terserah. Yang penting total 1 liter. Boleh langsung diminum jus pro-nya atau mau diencerin juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Total jus pro-nya 1 liter. Oh, iya. Jadi jus pro yang kita sudah bikin itu, Bu, kita harus taruh di kulkas atau boleh ditaruh begitu aja, Bu? Boleh ditaruh begitu aja, nggak perlu taruh di kulkas. Tapi kalau suka minum dingin, ya boleh taruh di kulkas juga nggak masalah. Oke, jadi diminum dingin juga boleh ya. Iya. Jadi hanya dari jambu kristal ya, Bu ya? Hanya dari jambu kristal untuk diabetes. Kalau ada jambu kristal dia lebih baik. Ibaratnya begini, kalau misalnya jambu kristal itu kayak kita mau cuci piring, kita pakai sabun cuci piring. Si jambu kristal ini sabun cuci piring. Tapi kalau nggak ada jambu kristal, kita pakai buah yang lain, itu ibaratnya kita pakai sabun colek. Piringnya akan tetap bersih, tapi tentu lebih cepat kalau kita pakai sabun cuci piring gitu. Jadi kalau susah dapat jambu kristal, maka buah apa aja yang ada, bahkan buah tetangga kalau kita boleh minta, kita pakai itu aja 1 kilo, jadi 5 liter. Oh, iya. Oke. Ini ada Ya? pertanyaan. Iya, nggak harus. Iya. Bu, ini ada pertanyaan teman saya ini kan cucunya terkena epilepsi. Apa mungkin bisa terapi juga dengan jus pro ini, Bu? Bisa. Kalau masih kecil malah lebih gampang untuk memperbaikinya. Kalau saya dapat konsultasi yang udah 70, 80, ini agak sulit. Tapi kalau yang masih kecil, masih anak-anak, itu lebih gampang untuk recover atau balancing dari masalah di tubuhnya gitu. Jadi bisa epilepsi bisa mulai diminumin aja. Buahnya bisa apa aja. Oh, buahnya bisa apa aja ya? Iya, yang penting rutin dan konsisten. Setiap hari harus ada minum gitu. Iya, anaknya ini cucunya ini berumur sekitar 5 tahunan begitu, Bu. Oh, kan karena baru didosis kemarin, baru diagnosa terkena epilepsi gitu kan. Mungkin akan di MRI begitu. Jadi dia kebetulan mendengar seminar ini, jadi dia tanya gitu, bisa nggak? Bisa ya berarti ya, Bu ya? Bisa. Oke. Boleh juga. Ya, boleh juga nanti kepalanya dibalur atau badannya dibalur sambil dipijet-pijet gitu pakai jus pro-nya itu juga boleh. Oke. Sebentar ya. Ini tadi kita sedang berbicara tentang jus pro. Ini kemudian ada pertanyaan tentang BioWash. Tapi saya akan coba serahkan ke Ibu Tini dulu mungkin untuk kuisnya, Bu, supaya nggak monoton ya gitu ya, Bu ya. Silakan Ibu Tini kuisnya. Ini kuisnya berhadiah ya, Ibu-ibu. Ya. Baik Bu Yeni, terima kasih. Ini walaupun sudah malam, tapi tambah seger ya, karena mau bagi-bagi hadiah ini. Bu Yohana menyediakan banyak hadiah untuk kuis malam ini. Bapak Ibu silahkan nanti dijawab di kolom chat saja ya Bapak Ibu. Nanti akan dimonitor oleh Bu Yeni jawabannya yang cepat dan tepat. Itu adalah pemenangnya. Saya bacakan yang pertama, yaitu berapa banyak daging buah yang dibutuhkan untuk membuat 5 liter jus pro. Tadi sudah dijelaskan, malah ada videonya tadi ya oleh Ibu Yvonne. Untuk 5 liter jus pro dibutuhkan berapa kilogram daging? Silakan dijawab. Kita countdown ya Ibu Yeni ya. 3, 2,
1. Sudah ada belum Bu Yani yang menjawab benar? Jawabannya sudah nih ya, benar semua ya. Jawabannya 1 kilo. Ya, jawabannya 1 kilo, betul. Siapa Bu? Jawabannya 1 kilo. Ini yang benar tadi Ibu di tempat saya adalah Ibu Susiwati ya. Ibu Susiwati. Berarti ini tadi semua menyimak dengan ya Bu ya, dengan serius ya. Semua betul jawabannya ya 1 kilo. Ya, semua jawabannya benar 1 kilo. Ya. Baik, untuk yang kedua, pertanyaannya adalah berapa perbandingan promik dengan susu untuk membuat yogurt? Tadi juga sudah ada videonya malah ya, untuk membuat yogurt itu perbandingan susu dan promiknya berapa? Silahkan dijawab di kolom chat. Jadi kalau untuk 1 liter susu, berapa mili yogurtnya? Promiknya. 3, 2, 1. Sudah ada yang menjawab, Bu Yani? Kayaknya belum ada nih. Ada. 1 banding 10. Nah, 1 banding 10. 1 banding 10 jawabannya, betul. Iya. Sudah ada pemenang ya, Bu? Bu Lina, selamat. Selamat Bu Lina. Ya, yang belum dapat hadiah, ayo cepet kita simak ya, Ibu. Ini juga gampang nih. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa liter air yang dibutuhkan untuk membuat jus pro dengan 40 ml promik. Jadi untuk 40 ml promik itu airnya berapa liter? Silakan ditulis di kolom chat. 40 ml promik, berapa liter air? Belum ada yang tepat kayaknya jawabannya ya, Bu Tini. Iya, belum ada yang benar. Apa diganti jawab pertanyaannya? Disesuaikan dengan jawaban. Iya. Ini 2 liter sudah mendekati. Ayo Bu, terus Bu. Bapak Ibu. Ya, ada yang benar. Nah, ada juga ya 1 liter ya. Tadi kalau untuk 5 liter itu dibutuhkan 200 mili. Ini pertanyaannya 40 mili, jadi jawabannya 1 liter. Selamat untuk Ibu. Siapa tadi? Ibu Yenien, Bu. Oke, selamat ya Bu. Untuk selanjutnya, jus pro itu rasanya asam. Apakah bisa merusak gigi? Tadi diterangkan Bu Ivon, telur aja yang direndam 1 minggu aman gitu ya. Jadi jawabannya apa? Oke, ada yang jawab tidak. Erni. Ada yang menjawab 3, 2, 1. Oke. Ada Ibu Erni. Jawabannya semua betul ini ya. Menyimak dengan baik rupanya. Tapi yang paling cepat tadi siapa Ibu yang menjawab dengan benar? Ibu Erni Ciaman. Ibu Eni. Selamat pada Bu Eni. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu. Iya. Promik ada kemasan berapa mili atau liter? Sebutkan salah satu saja. Jadi promik itu ada dua kemasan ya. Botol besar dan botol kecil. Itu berapa mili dan berapa liter? Sebutkan salah satu saja. Ada yang jawab 1 liter? Ya. Benar ya, Bu? Oke. Ibu Febe. 3, 2, 1. Ya, Ibu Sudah ditutup pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah komik? Bagaimana Bu Yana? Belum ada namanya. Siapa itu? Ada Ibu Febe Kurniawan. Yang 200. Enggak, dia jawab 1 liter, Tante. Boleh pilih, 1 liter atau 200 mili. Iya. Oke. Jadi yang benar Ibu Febe ya? Iya, Ibu Febe, Tante. Pertanyaan selanjutnya, apakah promik bisa atau boleh diminum langsung? Silakan Ibu Pak Ibu dijawab di kolom chat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ivon. Chelsea. Ini Ibu Yeni ya, Chelsea. Oke, jawabannya bisa. Ya, jadi kalau belum bikin bisa langsung minum promiknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saat fermentasi, apakah di suhu ruang atau kulkas? Silakan dijawab. Tadi Bu Ivon juga sudah menjelaskan. Pada saat fermentasi itu harus di dalam kulkas atau di suhu ruang?
Di suhu ruang ini jawabannya, Bu. 21, ya jawabannya suhu ruang. Ini siapa ya? INDJ2, Rosemary. Rosemary Chai, Ibu Rosemary Chai. Selamat ya, Ibu Rosemary. Ya, pertanyaan nomor 7 sepertinya terlewat, Bu Tini. Oke, ini ya selanjutnya ya, Bu ya. Oke. Apakah minum jus pro boleh bersamaan dengan minum obat lainnya? Jadi misalkan kita sedang minum antibiotik, apakah boleh minum jus pro, atau sedang dalam terapi diabetes, apakah boleh minum jus pro? Silakan dijawab, Bapak Ibu. Ada yang jawab boleh, Bu. Ya, 21. Ya, jawabannya adalah boleh. Ya. Ibu Jadi Susiwati. pemenangnya Ibu Susiwati, tapi tadi Ibu Susiwati juga sudah menjawab dan benar. Apa boleh? Boleh nggak, Bu? Maksudnya dia sudah dua kali menang. Ganti. Ya. Oh ya, Nah, berarti diganti udah dapat orang. Ini juga udah. Berarti Ibu Ida Darima. Berarti Ibu Ida Darima. Ya, selamat Ibu Ida Darima telah memenangkan kuis yang ke-8. Yang ke-9, ini masih ada banyak nih, jadi jangan takut ya Bapak Ibu, masih ada kesempatan mendapatkan hadiah dari Ibu Yohana. Apakah jus pro aman diminum, dikonsumsi oleh bayi hingga dewasa? Jadi bayi apakah boleh minum, apakah sampai dewasa, sampai opa-oma? Waduh, jawabannya cepat dapat. Ibu Erni tadi sudah menjawab ya. Chelsea sudah menjawab. Bapak Hiskia. Pemenangnya Bapak Hiskia. Selamat ya Bapak. Ya, ini Bapak karena satu orang cuma boleh satu ya. Iya. Ini Bapak pertama yang mendapat hadiah. Bapak-bapak yang lain cepat ikut menjawab, Pak. Jangan mau kalah dengan ibu-ibu. Selanjutnya adalah apakah jus pro aman untuk ibu hamil? Mungkin ibu peserta ada yang sedang mengandung. Dewi Lesmana. Apakah boleh minum jus pro? Jawabannya adalah aman. Oke. Jangan khawatir. Malah bagus ya Bu Ivon, untuk ibu yang sedang hamil ya Bu Ivon ya. Iya, benar-benar. Adik saya kemarin dia hamil, dia rutin minum Promiknya langsung malah, karena dia agak capek kan hamil bikin jus pro. Babynya sebentar lagi melahirkan, bantu doa supaya lancar. Amin. Iya. Makasih Ibu Tini. Mungkin kita untuk pertanyaan cukup 10 dulu. Nanti kita akan melanjut setelah ada pertanyaan dulu ya Bu ya. Baik Bu Yani. Sebentar, makasih. Terima kasih Bu. Saya melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, Ibu Boleh. Ivon. Silakan Bu Yeni. Sebentar. Wah, ini banyak jawaban di atas. Ya. Iya. Oke, ini sudah dijawab. Oke. Untuk pembuatan biowash, sekarang kita ke biowash ya Bu ya mungkin ya. Iya. Untuk pembuatan biowash, apakah kulit buahnya bisa bermacam-macam? Kulit buahnya bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam, bisa juga nggak hanya dari kulit buah. Kalau misalnya ada buah busuk, itu juga kita bisa pakai untuk pembuatan biowash. gitu Sayur, ya sayur sebenarnya bisa sih, tapi bagaimanapun juga kalau saya coba tuh dari buah-buahan itu aromanya lebih bisa diterima sih. Oh gitu ya. Oke, berarti mungkin lebih baik dari buah-buahan ya Bu ya, dari kulit buah itu ya. Iya. Tapi kalau biasanya yang udah olah sampah, bisa aja pakai apapun yang organik tuh bisa untuk dibuat materi rendaman biowash. Iya, oke. Berarti ini tadi mungkin pertanyaannya untuk membuat biangnya dulu kali ini ya Bu ya. Ya buat biowashnya. Ya, yang pertama. Ya, yang pertama ya. Ya, lebih disarankan dari buah atau kulit buah. Iya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau untuk syaraf kejepit bisa nggak dengan terapi minum jus pro ini atau Promik, Bu? Kalau untuk syaraf kejepit membantu, tetapi tentu harus ada fisioterapi atau terapi fisiknya juga. Jadi misalnya kayak olahraga renang, terus udah gitu kurangi berat badannya, karena kan gravitasi kalau dia semakin berat juga akan membebani si syaraf itu. Nah, dengan dibantu dengan ini, pemulihan untuk syaraf yang kejepit itu akan lebih baik.
Seperti itu. Tapi kalau dia masih kejepit istilahnya ya, terus kita minumin jus pro, ya paling membantu nyeri, menghilangkan nyeri gitu. Tapi sebenarnya masalahnya ini kalau mau diperbaiki sampai tuntas ya harus ada latihan fisiknya sama pengurangan berat badan kalau memang orangnya overweight gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi untuk kasus syaraf kejepit lebih baik diperbaikin pola hidupnya dulu, pola makannya mungkin ya Bu ya, mengurangi berat badannya itu sangat membantu ya. Tapi dengan jus pro ini juga mungkin memberikan efek yang baik gitu ya Bu ya. Ya, mengurangi nyeri dan juga dia recovery syarafnya lebih cepat. Jadi kondisi syarafnya itu kita buat jangan kejepit terus. Tapi gimana caranya supaya kondisi syarafnya ini dengan kita olahraga, pengurangan berat badan itu juga dia bisa kembali ke posisi yang seharusnya gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Ya mudah-mudahan untuk yang bertanya tadi bisa jelas ya. Makasih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk pembuatan BioWash ini ataupun mungkin jus pro wadahnya ini harus yang plastik, kaca atau bahan logam bisa Bu? Atau iya atau bagaimana? Lebih baik bahannya dari apa? Wadahnya itu Bu maksudnya. Wadahnya. Ya, lebih baik wadahnya itu dari plastik karena plastik itu lebih bisa elastis. Kalau mau pakai kaca juga bisa, tapi pastikan kacanya itu tebal atau saat pembuatan itu tidak ditutup rapat, ditutup kain aja. Nah, kalau yang tidak itu adalah wadah dari logam. Gitu. Tetapi kalau untuk mengaduk, menyaring, kalau itu pakai logam nggak masalah. Tapi untuk wadahnya itu sebaiknya tidak pakai logam, non logam gitu. Non logam ya. Oke. Iya. Jadi berarti tadi yang saya dengar kalau untuk membuat jus pro itu dibutuhkan waktu sekitar 3 hari ya Bu ya. Iya benar. Kalau untuk BioWash itu juga tadi 3 hari juga ya. Benar. Oke. Ya. Saya belum melihat ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin ada pertanyaan lagi mengenai BioWash atau jus pro, dipersilakan bisa ditanya di chat ya. Nanti saya akan bacakan. Sementara kita menunggu pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dengan kuis dari Ibu Tini lagi ya. Baik. Kuis selanjutnya ini membahas mengenai BioWash tadi. Udah siap ya Bapak Ibu? Mudah kok pertanyaannya. Sisa makanan yang berminyak, apakah bisa diolah dengan BioWash? Seperti sisa-sisa rendang, sisa tumisan, apakah bisa diolah dengan BioWash? Wah, cepet banget 3, ini jawabnya. 2, 1. Sudah ketemu Bu pemenangnya Bu? Berarti Ibu Teti Manhutu. Ibu Teti, selamat Ibu Teti. Yang selanjutnya, ayo Bu, siap-siap jarinya di di keyboardnya. Ini juga gampang ini. Berapa lama membuat BioWash? Wah, pertanyaan saya itu tadi Bu. Iya, baru ada ya. Berapa lama membuat BioWash? Berapa hari? Silakan dijawab. Ada jawab nih Kimlan. Ada jawaban? Baik. Ada Bu, Ibu Kimlan. Ibu Kimlan, selamat Ibu Kimlan. Ayo, ini masih ada 3 hadiah lagi. Ya. Cepet-cepetan ya, supaya dapat hadiahnya Ibu. Pro dan BioWash, apakah dibuat dengan wadah tertutup atau terbuka? Ayo, silakan dijawab. Ya. Waktu membuat fermentasi jus pro dan BioWash itu apakah harus tertutup atau terbuka? Wah, ini belum ada yang dua-duanya. Belum ada yang tepat nih. Jadi jawabannya itu adalah boleh keduanya, tertutup dan terbuka. Sudah ada yang jawab belum, Bu? Tapi jawabnya hanya salah satu mereka, Bu. Oh, ini ada Ibu Erni. Ya, Ibu Erni tapi tadi sudah menjawab juga. Sudah menjawab. Oh, ya, berarti pertanyaannya dihangus aja ya, Bu. Pertanyaan hangus ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan pengganti. Boleh, silakan kalau ada pertanyaan penggantinya, Bu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut dulu ya, Bu. Apabila BioWash disiram langsung ke tanaman tanpa diencerkan, apakah akan terjadi pada tanaman tersebut mestinya ya? Apakah tanaman itu akan meninggal, akan mati, atau bagaimana? Silakan dijawab.
Jawabannya subur. Subur, tidak Jawabannya mati. subur kurang tepat ya, Bu, kalau subur Iya, ya, Bu. kurang tepat. Kurang tepat. Ayo Ibu terus jawab, Bapak Ibu silakan. Apakah biowas disiram langsung ke tanaman tanpa diencerkan? Apakah yang akan terjadi pada tanaman tersebut? Iya, ada yang jawab tidak mati. Ya, Bu Linda Chen ya, benar nggak? Iya, Ibu Linda Chen ya. Selamat pada Ibu Linda Chen. Iya. Ini pertanyaan yang ke-14, jadi masih ada 2 hadiah lagi ya Ibu Yeni ya. Ya, Semangat betul, Bapak Ibu. Betul. Berapa lama, dengan menggunakan biowash, berapa lama sampah dapur kita dapat dijadikan pupuk atau media tanam? Ayo cepat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berapa lama sampah dapur kita itu dapat diolah menjadi media tanam dengan biowash? Jangan lama-lama kok, sampai gampang nih ya Bapak Ibu. Waduh, belum ada yang tepat. Sudah diuraikan panjang lebar oleh Bu Ivon. Setelah dikasih biowash, sampah dapur kita itu bisa berapa lama menjadi media tanam? Wah, belum ada yang tepat. Ya, Bapak Hizkiat, tapi Bapak Hizkiat udah jawab tadi. Belum ada yang tepat ya, Bapak Hizkiat menjawab tepat, tapi sudah dapat hadiah. Iya. Jadi kita tutup ya. Oh, itu ada satu lagi tuh. Betul. Ibu Suryaning sih, tapi kan ini jawabannya tadi Surya. udah tahu. Sudah ini ya, sudah bocor ya jawabannya ya, Bu. Ya. Berarti 2 pertanyaan lagi kali ya, Bu. 2 pertanyaan lagi, Bu. 2 pertanyaan, mungkin pertanyaan pamungkas nih dari Bu Ivon. Iya. Langsung dari Bu Ivon, monggo Bu Ivon. 2 pertanyaan lagi, Ibu Ivon. 2 pertanyaan lagi ya, oke. Yang gampang-gampang aja lah ya. Ya. Ya, Bu. Apakah kanker boleh minum Promik atau Jus Pro? Nah, langsung cepat jawabannya. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak, semangat. Betul semua nih Bu Ivon. Iya, cepat jawabannya. 3, 2, 1. Sudah ditutup. Ibu Suryaningsi ya. Ibu Suryaningsi belum menjawab. Selamat Bu Suryaningsi. Okay. Ya, 1 pertanyaan lagi Ibu Ivon. Sebutkan salah satu negara selain Indonesia yang sudah ada Promik. Iya. Tadi juga udah disebutin. Ada di negara mana? Tadi disebutkan 3 ya Bu. Australia, Amerika. Salah satu saja. Apa Amerika betul Bu? Benar. Amerika juga salah Berarti satunya. Ibu Ani ya. Ani. Selamat Bu Ani. Kita sudah terkumpul 15 orang yang berhak mendapat hadiah. Ya, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi mendapat hadiah, untuk yang di gereja saya tahu orangnya, tetapi untuk yang dari gereja luar, mungkin nanti bisa kasih nomor teleponnya ya, dituliskan di sini supaya bisa dicatat nanti. Oke? Iya. Terima kasih Ibu Tini, Ibu Ivon buat pertanyaannya. Ya. Selamat kepada para pemenang. Betul, amin. Kemudian kita akan lanjut dulu dengan pertanyaan lagi karena sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Kartika ya. Untuk Ibu Ivon, kalau air untuk membuat biowash itu menggunakan air cucian beras, apakah bisa, Bu? Bisa. Sangat bagus malahan. Boleh. Jawabannya boleh dan bisa. Air cucian beras ya. Iya. Tadi sih sepertinya belum disebutkan ya Bu, tapi ternyata bisa juga. Iya benar. Biasa sekali pakai air apa aja bisa ya Bu ya. Bisa. Pakai air banjir. Wah, iya luar biasa nih ya. Oke. Sepertinya sih belum ada pertanyaan lagi nih Bu. Dan saya lihat juga waktu berjalan terus ya. Sekarang sudah pukul 8:53 di handphone saya. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan lagi boleh Bapak Ibu? Sambil menunggu ada pertanyaan baru, tadi sebelum Zoom juga ada titipan pertanyaan dari Bu Yohana. Apa sih bedanya biowash, Promik, Jus Pro, sama ekoenzim?
Tentu saja Promik, Juspro, BioWash, dan ekoenzim adalah dua hal yang berbeda, tidak benar-benar bisa kita bandingkan. Karena dari lama pembuatan, kalau ekoenzim 90 hari, kalau BioWash, Juspro hanya 3 hari. Dari starternya, ekoenzim menggunakan gula merah atau gula hitam, menggunakan gula. Kalau misalnya BioWash, Juspro menggunakan Promik sebagai starternya. Lalu ekoenzim tidak boleh diminum ya, kecuali kalau itu klasik enzim. Tapi kalau ekoenzim itu tidak boleh diminum. Sedangkan Promik, Juspro bisa diminum. Bahkan kalau sebenarnya BioWash keminum itu juga nggak masalah. Karena suami saya pernah keminum BioWash dan dia baik-baik saja, diare pun tidak. Gitu ya. Jadi bisa diminum. Nah, kalau kesamaannya, kalau samaannya ada mirip-miripnya, penggunaan luarnya itu mirip-mirip, apa yang ekoenzim bisa, BioWash bisa gitu ya. Terus apalagi ya, paling yang misalnya ekoenzim nggak bisa itu untuk mengolah sampah kembali nih. Jadi kalau BioWash ini kan kita bisa untuk mengolah sampah yang lain tuh langsung jadi media tanam. Nah ekoenzim ini tidak, ekoenzim ini hanya cairan yang bisa kita gunakan untuk pemupukan. Dan ampasnya ekoenzim juga nggak bisa dipakai langsung untuk tanaman karena tanaman bisa terbakar dan mati. Kalau ampasnya BioWash, Juspro ini bisa langsung dipakai ke tanaman gitu. Jadi ekoenzim dan BioWash, Juspro adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, mirip tapi tidak sama gitu. Sama-sama fermentasi, kegunaannya, manfaatnya juga kurang lebih sama, tapi ada bedanya juga gitu kurang lebih ya. Baik, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya ya, Bu Yohana. Ya, terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Iya, ini begitu ada ekoenzim lama, Bu. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Iya, kalau saya ke pelosok-pelosok biasanya memang kesulitan sih untuk punya wadah sampai 90 hari untuk mengolah sampah sehari-hari sih. Dan itu juga yang bisa diolah kan yang bersih, tidak ada berminyak, bukan nasi basi, tempe atau tahu, tidak bisa tulang. Jadi ya masih ada sisa sampah organik lainnya yang masih jadi PR lah istilahnya begitu. Oke, iya betul. Iya, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Ini Bu, kalau untuk bersih-bersih, apakah BioWash dapat dicampur dengan ekoenzim atau nggak perlu dicampur sudah oke gitu Bu? Bisa, kalau nggak perlu dicampur sudah bisa. Kayak saya buat ngepel rumah ini juga pakainya BioWash 1 ember, 1 sendok makan. Sampai ibu yang bantu beres-beres rumah itu dia minta 1 botol, dia juga mau mulai ngepel pakai BioWash karena katanya saya ngepel rumahnya ibu licin, kinclong katanya. Jadi saya minta boleh ya Bu, saya bilang ambil aja nggak apa-apa. Iya, karena bikinnya juga cepet ya Bu ya. Iya. Bikinnya juga Mau dicampur, cepat, ya. Mau dicampur juga nggak masalah, nggak membuat suatu reaksi yang aneh-aneh gitu, tapi reaksinya tetap akan harmonis, tetap akan bermanfaat gitu. Iya. Oke, sepertinya pertanyaan saya tutup ya karena waktunya akan menuju pukul 21 ya, sudah malam. Mungkin untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin mendapatkan penjelasan yang seperti yang dari tadi Ibu Ivon terangkan dari awal, itu mungkin nanti akan kita bagikan ya. Seperti tadi Tante Yohana bilang, sudah Ibu Ivon kirim ya ke Tante Yohana ya Bu? Ya, ada PDF-nya. Ada PDF-nya ya. Ya, nanti mungkin Ibu Yohana akan taruh di grup supaya dari grup itu juga mungkin ketua-ketua kaum wanitanya bisa mengirim kepada grup yang kaum wanita yang ada di gereja masing-masing ya. Iya. Oke. Dan nanti rekaman ini kan saya rekam, nanti akan saya upload ke YouTube-nya Kausa Lestari. Kalau sudah diupload nanti linknya kembali saya bagikan melalui Bu Yohana. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin akan bergabung, nanti saya juga akan titipkan di Tante Yohana untuk ibu-ibu supaya bisa bergabung dengan link dari tim daripada Ibu Ivon ini yang nanti akan mengajar kita bagaimana cara membuat Juspro dan juga BioWash ya. Oke, mungkin begitu dulu ya Bu Ivon ya. Mungkin Tante Yohana mau menambahkan? Oh enggak. Saya rasa untuk hadiahnya nih ya, kalau saya pikir-pikir, saya akan berikan starternya dah. Supaya ibu-ibu bisa mulai bikin Juspro, ya kan?
Jadi nanti saya kirim ke rumah ibu-ibu starternya, Promik. Jadi Wah. ibu bisa bikin mulai dah. Karena Promik itu Langsung meskipun 200 ml, tapi ya langsung ibu bisa praktek, nggak banyak-banyak, cuma sedikit doang ya ibu ya. 1 kilo daging buah berapa? 5 liter air. Cuma sedikit 5 liter ml-nya air. tuh. Jangan, aduh ibu-ibu pertama jangan 5 liter dulu lah, 1 liter dulu bikinnya. Iya. 1 liter 1 berapa? liter. Berapa ml? Coba dikit lah. 40. Hanya 4 tutup botol. 4 Itu tutup jadi botol. 40. Nah, ya itu jadi coba dulu. Ibu-ibu di rumah coba dulu. Nanti udah rasanya bagus. Nanti bikin lagi berapa liter lagi ya kan. Jadi itu maksudnya supaya starternya ibu-ibu semangat. Ya bisa bikin Jus Pro di rumah. Oke? Yang menang ini yang 15 orang. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohana. Nanti saya kirim ya. Iya, thank you Tante Yohana buat hadiahnya buat ibu-ibu. Thank you ini Ibu Ivon, thank you banyak banget Ibu ya. Kita bersyukur ya malam hari ini, wah berkatnya luar biasa sekali. Baik dari Ibu Ivon ini luar biasa banget, maupun dari tim Ibu Ivon ya yang begitu giat ya kasih kita ini gitu ya. Wah terima kasih banyak nih ya buat timnya Ibu Ivon juga. Iya. Mungkin kita akan tutup saja untuk seminarnya, Bu. Nanti kita akan doa bersama-sama. Mungkin Bapak Hizkia bisa. Setelah itu kita akan foto bersama. Tolong jangan live dulu ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Saya serahkan kepada Bapak Hizkia. Silakan, Pak.